Hai guys, welcome back to FK Channel dalam episode terbaru dari Spicy Ghost Spicy Stories. Selamat datang di Jurassic Park ya Bapak Ibu sekalian. Nah, di episode kali ini agak spesial karena hari ini kita kedatangan sebenarnya sih tamu yang paling spesial adalah yang paling ujung kanan sih. Benar sekali. Karena yang sebelah saya udah pernah muncul di episode sebelumnya ya. Nah, di Spicy Ghost Stories kali ini yang paling kanan itu adalah salah satu menurut saya YouTuber originalnya di Medan. Besar-besar. Yes, dia adalah salah satu. Jadi udah bisa ketebak usianya berapa ya. Masih muda. Enggak lah, aku lebih tua sih sebenarnya. Nah, dia itu awal karir YouTube tahun berapa sih kalau nggak salah? 2012 ya. Dengan kalau nggak salah judul videonya apa kemarin yang ngetrend banget di mobil itu? apa ya, lupa loh. Gila loh. Annoying Passenger. Annoying Passenger. Itu aku suka banget. Dan siapakah dia? Langsung saja diperkenalkan, namanya adalah. Halo guys, nama saya Felix TJ. Atau kita panggilnya Adong. Dipanggil Adong. Kenapa dibilang Adong? Karena dulu saya sering bengong. Terus muka saya goblok kan. Saya sering dibilang goblok dulu. Jadi dibilang Jadi dongan? dongan. Ya, dong. Oh gitu, baik. Oke, job title-nya apa? Boleh tahu okupasinya? Saya seorang videographer, Yes. wedding, dan fotografer juga, pernah jadi fotografer. Oke. Ya basically videographer dan fotografer. Oke, dan sekarang di apa? Boleh kasih tahu dong apa videografernya namanya biar orang itu kalau mau cari sekaligus ini. Langsung Promosi. langsung follow saja ke Instagram saya Felix TJ J-nya 2. Jadi ada. Oke, Iya. sebelah kanan saya guys, ini udah kalau termasuk salah satu guest yang highly requested untuk Masa. serius. Kalian boleh cek komentar, teh si Luis, teh si Jimmy ya kan. Kapan lagi Cici itu diundang karena ceritanya itu seseram orangnya. Enggak ya, cantik maksudnya. Dia itu kayak Chelsea Olivia. Cuman Lagi sekarang berpindah. ini udah berpindah ya. Haluan. Sekarang katanya mirip siapa? Cedar. Mirip gak sih, weh? Ini mah cedor. Modar ya. Modar. Betul, modar. Nah, siapakah dia langsung? Hai guys, saya Ingrid Dominika. Dan Pekerjaannya makeup artist. Cuma karena lagi koronce ya kan, jadi kita kerjanya makan-makan aja sekarang. Ya, jadi dia sekarang lagi heboh-heboh nih di salah satu food blogger Benar. hits yang ada di Kota Medan ini. Pokoknya kamu cek aja deh Instagram dia, pasti akan ada muncul deh food blogger itu. Boleh kasih tahu nggak sih? Food bloggingnya nggak usah. Boleh. Boleh. Terserah. Ya udah, kuliner Medan. Pokoknya kalau ada kuliner Medan, muka dia pasti muncul. Kuliner Medan tolong ya sponsor. Iya. Jangan lupa. Ya betul. Dia banyak usaha loh bosnya itu. Jangan salah, nanti kita todong ya. Nanti ya. Rumah dekat sini aja soalnya. Tetangga ya. Oh iya, tetangga dia. Tetangga loh. Jadi aku kalau mau minta gula, garam itu semua sama dia aja. Padahal nggak dekat kali pun. Ya udah, sekarang langsung aja kita akan makan dulu. Setelah itu kita akan cerita seram. Dan makanan hari ini dipersembahkan oleh Jack Urban. Biar rame. Kalau ada udah deh. Pokoknya rame Saya deh. tim hore-hore ya. Aku lupa loh. Aku gak hafal menunya. Wait, di depan kita hari ini ada banyak sekali makanan-makanan yang enak sekali. Yang pertama whole roasted chicken dari Jack Rooster. Ya ini paling signature dari mereka, ini enak banget. Dan ini ada spicy tomato, ada dynamite sauce. Jadi dua sauce ini bisa dipakai untuk roasted chicken ya. Kemudian di depan kamu ada apa? Ini Peri chicken. peri chicken. Terus ini ayam panggang. Ayam bakar rempah. Ayam bakar rempah ya. Pasti lu nggak tahu nih Lixap ini apa? Ini pizza. Pizza apa namanya? Pizza apa namanya? Pizza apa ya? Meat Aku tahu. lovers. Meat lovers. Meat lovers. Di depan aku aglio olio Tuna. dan juga ada cheese Cheese lover lovers. pizza. Oke, ya udahlah. Aku udah lapar kali sebenarnya. Sama. Kita sengaja nggak makan dari pagi. Karena Yes. banyak banget nih makanannya. Kita tes, oke? Oke. Dig in, hajar, yuk. Kamu mau ambil apa dulu, aku ambil apa, dan kita bisa apa beda-beda. Aku mau menunya. pizza. Oke, kamu pizza. Aku ini dong, Aku udah roasted tertarik chickennya lah. sama Minta saus dong. nih. Nih. Saus. Cheers.
Cheers. Cheers. Dulu udah sambal. Aku mau inilah Dynamite dynamite sauce. Mamam. Mam guys. Enak kali. Ngebut. Enak nih. Ini lebih enak daripada ayam bakar jalanan yang pastinya. Iya kan? Pokoknya roastednya itu, tapi beneran, ini one of the yang paling kusuka makan dari Jack Rooster itu ya ini. Jadi yang roasted chicken yang selama ini aku pernah makan di Medan, this is one of the best sih menurut. Oh ya. Yes, definitely hands up. Ini Sausnya enak gak? sausnya enak banget. Dynamite sauce enak. Coba dong. Ntar ya habis pizza. Pizzanya juga enak banget, jadi dia tipis. Habis itu biasa kalau pizza udah ditaruh lama kan dia suka keras gitu kan, Iya, kayak ini ngaret enggak. kan. Ini enggak. Oh ya, punyamu dong? Sama. Bukan karena lapar kan? Bukan. Enggak. Tapi aku mau coba inilah aglio olio tunanya coy. Aku pengen cobain nih peri chicken. Soalnya kalau makan nggak bersuara artinya enak. Oh ternyata ayamnya lembut banget ya. Apanya? Ayamnya tuh. Oh iya, nggak perlu digunting ya? Tinggal dicabut doang. Wis, peri-peri chicken. So good. Mau meninggal guys. Dia udah Saya sudah lapar guys. Udahlah, ambil aja. ambil semuanya ya. Ambil aja. Nggak ada yang larang kok. Enak banget peri chickennya. Peri chickennya pedas nggak sih? Nggak gitu pedas. Nggak gitu pedas. Rempahnya gimana? Meresap sampai ke dalam. Wih, aku mau itu dong, ayam pakai rempah dong. Wah ayamnya lembut. Dan ini marinatednya itu apa ya? Well marinated ya. Well marinated. Aku mau coba ini. Paling gampang sebenarnya memang ambil paha, weh. Tuh kan langsung copot deh. Ini ayam bakar rempah guys, sebenarnya mereka itu ada kasih nasi putih juga ya. Kalau yang peri-peri ini ada Butter butter. chives. Jadi cuma karena kita sok diet, kita nggak mau terlalu kenyang, kita mau makan ini semua, jadi nasinya kita kesampingkan. Benar sekali. Gue enak loh, weh. Ini Ayamnya kayak lembut-lembut semua ya. Coba yang ini ya. lembut kali pun. Ini ayam bakar kayak ini, kayak makan mau gue itu. Tapi lebih enak ini daripada ya sama lah, pokoknya ayam bakar rempah lah. Enak lah, pokoknya ayam mau gue kita. Pernah kan kalian makan ayam mau gue itu? Pernah lah. Enak tuh. Cobain ini juga. Spaghetti aglio olio tuna ya. Woi, kita ada yang lupa loh, woi. Apa? Oh enak. Seharusnya kita minum dulu. Baru makan. Oke dah, Ini minumnya dari Orizuru. Orijo. Jadi Orijo. Orizuru ini apa sih artinya Orizuru? Orizuru. Tahu. Original zu. Original. Original. Zunya susu. Original Zuzuzu. Zuzu. Aku pakai gunting aja ya. Zuzuzu. Oke, punya aku Honey Lemon guys. Punya mereka itu ice miruku ya kalau nggak salah ya. Iya. Jadi ini ice coffee. Ini yang segar. Oh ya, Pakai ini yang Orizuru ini juga ada di Jaya Urban ya guys. Jaya Oh, Urban ya. itu lokasinya di ada Malik yang ada di sebelah K3 Mart. Oh, Nah, tahu kan? ke rumah aku dong. Kamu kalau mau nyebrang aja ke sana udah. Enak, So woy. good. Kopinya Enak gimana? banget. Kopinya kopi susu tapi rada manis sih sebenarnya, tapi kita suka yang manis. Tapi wangi kopinya tetap berasa. Ini segar kali loh, weh. Kalau suka yang segar ini, karena madunya nggak pelit, lihat madunya banyak banget di bawah. Oh iya. Ini banyak Banyak banget. banget tuh. Punyamu? Kok udah habis, weh? Ngeri kali kau! Ini mendadak makan ada minumannya enak. Langsung Sekali habis. sedang. Kayaknya ini episode nggak bakalan serem. Ini bakalan lucu guys. Ya udahlah. Maaf ya. Makan udah, minum udah. Waktunya kita akan cerita. Hari ini siapa? Oh, Felix dulu lah. Aja dulu dong. Felix kan belum pernah muncul di sini. Aku dulu ya. Ya Kamu udah. dulu, kita mau makan. Guys, Spicy Ghost Story Dark Mode akan kita mulai dari sekarang. Welcome to the dark mode of Spicy Ghost Stories. Waktunya kita akan cerita seram. Yang pastinya yang pertama kali akan menceritakan cerita seramnya itu adalah Adong ya, si Felix dulu. Yeah. Kita berdua Makan. Oke, silakan.
Oke. Sebelumnya lu sensi nggak orangnya? Ada sixth sense atau apa gitu? Sensitif? Enggak, sama sekali enggak. Tapi banyak yang suka. Banyak Maksudnya, yang suka. yang makhluk-makhluk kayak gitu suka sama lu? Nggak tahu sih. Nggak Karena lu nanya sering kan, lu juga. bilang pengalaman lu kan banyak dulu. Pas kecil saya sering. Oh ya? Tapi udah mulai semenjak tamat SMA udah nggak ada lagi. Oke, baik. Jadi Silakan. ini yang saya ceritakan itu dari pas saya kecil sampai SMA. Wih, gila lu biografi dong ini kayak gini panjang nih. Betul sekali. Ya udah, silakan dong. Oke, jadi yang saya mau cerita dulu pas waktu saya kecil, saya kan tinggal di Medan. Nah, itu tinggalnya di Jalan Madong Lubis, Jalan Segerah. Wih, aku tahu lo itu. Jadi rumahnya itu pas-pasan di belakang kan bekas rumah sakit kan, pas zaman-zaman dahulu itu tuh bekas rumah sakit. Dan itu zaman Belanda katanya di sana banyak yang terjadi kejadian yang nggak enak lah di sana gitu kan. Oke. Nah, jadi pas aku kecil, pas umur 3 tahun aku pindah ke sana sampai kelas 3 SD. Jadi rumah yang aku tinggalin itu satu tingkat semua. Jadi di sekitarnya semua itu ada halaman. Oke. Ada halaman. Nah, kejadian pertama yang pernah aku alamin tuh pas aku tidur. Ini kamar aku. Ya kan? Di sebelah aku itu perkarangan kan. Oke. Ada jendela, aku tidurnya di sini. Sininya ada perkarangan. Oke, berarti kamu cuma dibatasi oleh jendela doang. Dibatasi oleh jendela dan tembok. Oke. Dan ada tempat cuci baju Di pekarangan ya? di pekarangannya. Oke. Nah, tiap malam jam 12 malam, aku sering dengar orang buka keran air, habis itu cuci baju. Padahal nggak ada. Padahal nggak ada sama sekali. Jam 12 malam siapa yang mau cuci baju? Oh iya betul. Iya kan? Betul. Nah, udah buka air, cuci baju, bukan cuma itu aja. Dia nyinden. Oke. Itu creepy sih. Itu yang creepy. Oke. Ini status kamu umur berapa ini? Ini status aku umur 5 sampai 6. Tapi Oh, kamu masih udah kecil tahu. banget. Tapi kamu udah tahu Iya, kalau itu nyinden. soalnya hampir tiap hari, jadi aku keinget sampai sekarang. Oke. Suaranya gimana? Boleh tahu nggak? Maksudnya kayak merdu kah atau creepy kah? Suaranya cewek. Merdu atau gimana nggak? Gitu? Merdu, suaranya bagus. Oh, tapi dia bagus nggak banget. nggak sengaja kayak creepy-creepyin suaranya nggak? Enggak, suaranya kadang distorsi, kadang kecil, kadang gede, tapi aku sering-sering denger gitu. Oke. And then? Gitu aja? Nggak Itu diganggu? aja sih. Itu udah cukup diganggu. Gitu aja sih. Oh ya? Mm-mm. Terus di rumah itu nggak cuma satu doang, jadi itu rumahnya ini di-cut gak sih? Enggak. Oke, setelah itu ada kejadian lagi. Dulu nenek saya tinggal sama saya. Di rumah yang sama. Ya, nenek dari papa. Di rumah yang sama dan dia lagi sakit-sakitan. Oke. Ya kan? Tinggal di kamar sebelah saya. Jadi kamar nenek saya, kamar aku, sama kamar mama papa gitu. Jadi ada connecting room. Ya kan? Nah, pas nenek saya udah meninggal, hari pertama dia meninggal, di sebelah kamar saya ingat itu ada suara kursi. Kursi goyang gitu? Enggak, kursinya digeser. Oh, kursi Oh ya, kursi biasa tapi digeser gitu ya? Ya, kursinya digeser kayak. Tapi biasanya kata orang setelah meninggal dia masih balik rumah nggak Iya sih? Iya. Ini hari keberapa dia meninggal? Sehari setelah dia meninggal. Sehari setelah ya? Oke. Sehari setelah meninggal ada suara kursi digeser. Habis itu saya masih kayak itu suara apaan sih gitu kan. Terus nggak sampai 5 menit ada suara kursi dibanting. Mama saya datang dong ke kamar saya. Oke. Terus dia kayak kita bengong gitu berdua. Itu suara apa? Dari sebelah. Kita buka kamar sebelah, kursinya udah jatuh. Terus nggak diganggu Abi? Nggak diganggu sih. Berarti Cuma kalian- itu udah cukup mengganggu. Berarti gini, pengalaman paranormal kamu itu sejauh ini masih kayak yang waktu kecil ya, berarti suara terus Ya. kayak ada yang geserin barang gitu-gitu ya. Berarti kamu belum sejauh ini belum melihat ataupun Belum diganggu lihat. secara apa itu belum ya? Belum. Itu pas SD saya belum pernah lihat, tapi saya pernah lihat pas SMP.
Oh. di rumah yang sama. Ceritamu banyak kan, lanjut. Soalnya ceritamu pendek kali. Ya cerita saya pendek tapi ketemu hantunya bentar-bentar doang gitu. Apa dia kayak ini kayak kalau istilahnya Instagram tuh Instagram story gitu. Iya. Snapgram aja. Snapgram. Hai, si Loba gitu. Sneak peek. Dia snapgram 15 detik, oke bye. Oke, gimana? Waktu SMP gimana? Kalau waktu SMP saya tinggal di tempat yang sama. Oh sama, oke. Ya, di tempat yang sama. Jadi gini ceritanya, pas SD, kelas 4 SD saya pindah ke Jakarta. Oke. Pindah ke Jakarta, habis itu SMP 1 balik lagi ke Medan. Oke. Balik Tinggal lagi di ke rumah yang sama. Iya benar. Nah, ada suatu pagi-pagi saya mau bangun, jam 4 pagi saya bangun, karena jam 5 mau ke sekolah, mau latihan basket waktu itu. Jadi jam 4 pagi saya bangun, saya ke depan dong, ke ruang tamu. Oh masih gelap nih. Terus, rumah saya kan ada lorong. Oke. Ya kan, lorong, habis itu ada lemari dapur gitu kan, bentuk L. Oke. Jadi ada orang buka lemari dapur pakai daster, dasternya batik gitu kan. Ini lemari, jadi mukanya ketutup, dasternya kelihatan. Ngerti gak? Perawakannya wanita tua atau Wanita tua. Nah, yang kerennya bibi saya, Aha. bibi cuci. Aha. Bibi cuci itu datang biasa jam 5 jam 6. Naik sepeda gitu kan, tapi dari pintu belakang. Oke. Dia suka pakai daster juga. Oke. Jadi pas saya lewat, saya kirain bibi saya dong. Ya karena Saya panggil. pagi kan. Oh. Iya. Bi. Nggak disautin, dia masih kayak nyusun-nyusun barang gitu. Oh, dia lagi nyusun barang tapi. Dia lagi kayak nyusun barang, Oke. tapi ketutup lemari gitu. Oke. Ya udah, aku jalan ke depan. Oh masih gelap nih. Aku lewat lagi, masih ada. Bi, aku panggil lagi, nggak disaut. Ya udah, aku mandi. Pas aku ke belakang, bibi aku masuk. Sepedanya baru didorong. Loh, bibi, tadi yang di depan siapa? Oke. Berarti bentuknya sama. Merinding sih. Hah? Bentukannya tuh sama bibi cucinya. Nggak, pokoknya dia pakai daster gitu. Oh. Cuman kamu belum sempat nengok mukanya ya, hanya kayak siluet gitu aja ya. Benar. Oke. Kalau nampak sih pasti bakalan Lari dong. bukan lari, pun pingsan merasa. Pipis celana. Pipis di celana. tempat. Oke, baiklah. 3 in 1 ceritanya ya. 3 in 1. Pendek. Oke, baik. Lanjut. Great. Punya lo. Great ya? Nggak Oke. seru ya punya aku ya. Dia cerita zaman SMP-nya dia kan. Hmm. Jadi Ingrid juga cerita zaman SMP-nya Ingrid. Aku boleh makan kan? Oke, ajar. Jadi waktu Ingrid zaman SMP itu kan kita naik mobil Jazz. Jazz warna merah, tau kan, kecil imut gitu. Terus ini suka banget sama Mickey Mouse. Oke. Merah juga tuh. Nah, Oke. waktu jalan-jalan tuh kan nemu apa sih yang kayak baju-baju untuk jok mobil, terus untuk setir gitu-gitu. Ya. Dulu kan Aksesoris, mobil. Nah, ketemu yang Mickey. Jadi kayak aduh suka banget kan, suka Mickey kan. Mobil juga merah, cocok nih. Kita pasang lah. Jadi itu bener-bener satu set dari yang setiurnya, terus kayak ada bantalannya, ada di joknya, di apa tuh di giginya semua ada. Tapi Mickey-nya itu bukan Mickey bordiran, Mickey yang boneka timbul gitu semuanya. Oh, iya. Jadi kan kayak ngerasa lebih bagus lagi dong, Iya, karena iya, biasa iya. bordiran kan. Iya. Enggak, ini semua itu boneka timbul. Oke. Nah ya udah, mungkin karena Ingridnya nggak sensitif dan semuanya nggak sensitif juga, tidak pernah ada kejadian. Oke. Setelah itu udah berapa tahun mau ganti mobil dong, ya kan, mobilnya udah lama mau ganti mobil, tapi setiap dibilang yaudah mau jual mobilnya pasti bermasalah, pasti rusak. Oh. Kenapa rusak? Pas Maksudnya- mau dijual Pas mau dijual rusak. Jadi maksudnya waktu Contoh, misalnya apa yang nih rusak? kita ngomong ada niatan, ya udah deh, ntar jual mobil aja gitu kan. Ntar tiba-tiba AC-nya nggak dingin, Oke. besok benerin kan. Udah bagus. lampunya ntar, nggak. ya terus kayak bilang lagi, oh ya udah ntar udah bener kan, ntar kita jual deh. Tiba-tiba misalnya remnya bermasalah. Ya, pokoknya selalu bermasalah lah. Pokoknya intinya dia menunjukkan kalau dia nggak mau dijual gitu Iya. ya. Nah, sampai pada suatu hari, jadi pagi-pagi memang sudah mau dibawa ke bengkel lah, kayak ke showroom mobil gitu lah, mau dijual kan. Jadi biasa dong, mobil di depan rumah, buka kaca, panasin mobil, sambil bersih-bersih mobil. Kan kayak biar pertukaran udara kan, Ya, buka ya. kacanya. Ventilasinya biar ini. Bener, tiba-tiba mati mesin, nggak bisa hidup.
nggak bisa dibawa ke bengkel kan. Tapi Pagi kan loh ini pagi ya, ha? Jadi mau nggak mau ya udahlah ditarik, bawa ke bengkel. Mobilnya ditaruh di sana 3 bulan. Orang bengkelnya sudah mencari 1001 cara tidak menemukan masalahnya. 3 bulan. Ditaruh di sana benar-benar 3 bulan mereka nggak ketemu Jadi maksudnya masalahnya. gini, nggak ada diagnosa yang mengatakan bahwa oh ini kemungkinan ini, nggak ada kemungkinan. itu Ada nggak kemungkinan mereka coba nggak bisa, ternyata Oh, tetap bukan. rusak terus Pokoknya ini. nggak bisa hidup 3 bulan itu. Oh my god. Oke? Betul sekali. Nah, Lucu jadi kali nih, ha? setelah 3 bulan, maksudnya dalam 3 bulan itu, Ah. setiap malam kan taruh di bengkel tuh. Setiap malam pasti ada anjing yang menggonggong dekat Oh. sana, dekat oke. mobilnya. Dan kalau misalnya dari jauh pun menatapnya tuh ke mobilnya tuh kayak gong gitu loh. Oke. Oke, udah Oke. itu. Tapi mereka masih yang kayak oh enggak lah. Nah, tambah lama mulailah orang-orang bengkelnya itu gimana ya? Setiap maghrib kelihatan tuh ada bayangan putih dalam mobil. Tuh penting ya. Oke. Siapa yang nampak ini? Orang bengkel. Orang bengkel. Orang yang kerja. Mereka cerita ke kamu. Nah, awalnya belum. Awalnya kan maksudnya mereka masih ini sendiri kan, orang bengkel. Oke. Habis itu setelah orang bengkel tambah lama kayaknya dia tambah melihat apa ya? Sosoknya gitu ya. Iya, melihatkan sosok kayak even siang-siang pun kalau misalnya ada tamu bengkel yang datang kelihatan. Hah? Terus dia kayak tamunya tuh kayak ngomong ke orang bengkelnya, "Tuh mobil kayaknya ada apa-apanya deh." Siang Kelihatan. bolong. Iya, siang-siang kelihatan kayak pokoknya ada yang putih-putih Sekilas lah. gitu ya. Nah, karena kacanya juga kebuka yang bagian depan itu. Jadi 3 bulan itu udah pasti berdebu semua kan. Tambah kotor dong. Nah, habis itu benar-benar nggak ketemu ininya. Ada suatu hari mereka masih mencari cara lah untuk membenarkan mobil ini. Ya kan? Oke. Tahu dong biasa di bengkel gimana? Tidur di kolong masuk kan? Masuk ke dalam iya, kolong kan? iya. Masuk ke dalam kolong. Jadi misalnya ini mobil nih, kan masuk kayak gini, habis udah benerin, keluar dong abangnya. Oke. Kita lihat ke atas, tiba-tiba lagi ada cewek kayak gini. Wah, liatin dia kayak gitu. Ceweknya gimana? Boleh tahu nggak? Cewek, baju Sosoknya? putih, rambut panjang. Jadi Berarti dia ngintip kayak gini. Jadi gini, misalnya nih, ini apa tuh jendela kan, abangnya kan di bawah. Jadi dia lagi kayak gini nih. Dia lebih pengen kacanya, dia kayak gini. Itu di siang bolong. Ya mungkin rada sore ya sih. Oh ya. Nah habis itu mereka telepon lah ke papaku. Udah nih mobil lu nggak bisa bener, bawa pulang lah. Nah masalahnya masalahnya papaku waktu itu di Jakarta. Jadi yang di rumah itu cuma aku, mamaku. Nggak ada yang ngerti dong kayak gitu kan. Jadi ya udah akhirnya papa Ingrid balik ke sana. Terus dia kayak biasalah kayak pegang kap mobil gini kan. Aduh, ribetin banget sih lo. Tiba-tiba dengar suara ada yang ngomong gini. Aku nggak mau dijual. Hah? Bahasa Indonesia? Iya. Terus aku kayak, oh. Berarti maksudnya dia bisa ngerasa gitu loh. Dia bisa ngerasa. Terus papaku kayak ngomong, ya udah kalau nggak mau dijual tuh baik-baik gitu loh. Maksudnya kayak gini mobil juga nggak bisa dipakai kan gitu. Dalam 2 hari mobilnya selesai. Tahu nggak masalahnya cuma apa? Kabelnya misalnya harusnya dicolok kayak begini, tapi dicolok begini, itu doang. Dan selama 3 bulan mereka tidak menemukan masalah itu. Mobil ini sampai sekarang masih dipakai? Udah dijual. Tapi katanya nggak mau dijual. Nah terakhir papaku kayak ada ngomong lah, mau saya kan udah dibawa pulang kan kayak, Nego. saya nego lah sama dia kayak jangan gitu lah, baik-baik lah, gue nggak ada duit nih, gitu. Saya gue perlu duit nih, lu ikut lo baik-baik kayak gini. Nah, akhirnya dia terjual lah mobilnya, dia nggak tahu di mana sekarang, pokoknya mobilnya sudah terjual. Oke. Kecil. Untung dia nggak giniin papamu. Gini, oh tapi papaku pernah bilang dia di mobil. Tapi papamu kan memang bisa. Dia bisa sense itu loh. Jadi papaku dia di mobil malam-malam pulang mabok kan. Jadi dia mau tidur di mobil. Tiba-tiba kok dia ngerasa ada yang menemani dia di sebelah gitu kan. Bilang udahlah 1, 2, 3 matiin mesin, balik ke kamar. Oh my God. Pulang rumah. Tapi dia nggak nampak, cuman merasakan aja. Nggak, maksudnya dia selama ini sama kitanya juga nggak ngeganggu. Maksudnya selama kita pakai ya juga tidak pernah kecelakaan, nggak pernah apa-apa. Dia cuma karena kalian mau jual lah dia baru bertingkah. Nah, jadi gitu. dia emang suka sama mobilnya, dia suka sama boneka-bonekanya, makanya dia stay di sana. Karena Berarti dia terakhir, hobinya sama kayak kamu, Miki. iya, karena terakhir papaku waktu bawa mobil itu ketemu temennya kayak tanya, loh, ada apa tuh di mobil lu? Gitu. Temennya bisa lihat. Ada suara kan?
Pasti kalian nggak ngerasain duk dari di atas. Nah, habis itu Iya, duk. Dan besar loh suaranya tadi di belakang. Duk. Nah, habis itu anak teman papaku bisa ngelihat dan kayak habis itu baru papaku bilang, "Ya udah lu coba tanya deh kenapa dia di sana. Dia datang dari mana?" Dia bilang, "Oh, dia datang dia masuk tuh karena boneka-boneka itu dia suka." Terus setelah itu kita itu ada. Dengan suara itu ada gitu. Nggak ada orang loh di atas. Oke. 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 Ceritaku ya. Ceritaku ini Apa panas? Akhirnya tiba-tiba merasakan panas sih. jadi gini, Kudukku. aku dapat cerita ini itu baru aja 2 minggu lalu. Ini ketemu dengan temenku yang emang mereka itu suka ini lintas alam gitu, kalian tahu kan? Kayak orang-orang yang suka di alam gitu. Terus mereka kayak suka pergi kayak adventure di hutan, adventure hiking, bla bla bla. Bahkan mereka bisa camping di hutan kayak gitu. So basically mereka ada perkumpulan gitu. Komunitas gitu. Jadi ini adalah pengalaman dia berada di Bukit Lawang. Tapi sana Bukit Lawang. memang banyak sih. Itu kan forest banget kan. Iya. Jadi gini, mereka nggak di Bukit Lawangnya, mereka malah berada di, aku nggak tahu nama lokasi ini exact name ya, exact locationnya, tapi yang pastinya di sekitar Bukit Lawang. Pokoknya katanya sih di sebelah dari Bukit Lawang lagi gitu. Jadi bukan di dalam Bukit Lawangnya. Berarti di dalam hutan ya? Ya, hutan. keluar Mereka dari trekking daerah lagi turis. dong. Yes, mereka trekking lagi. So, jadi gini, mereka sebenarnya punya kesibukan masing-masing. Mereka punya pekerjaan masing-masing. Ini kejadian baru aja tahun lalu katanya. Nah, mereka itu sebenarnya udah janji satu kelompok ini. Mereka ada 5 sampai 6 orang. Jadi mereka bilang setiap kali kita 1 tahun harus sekali itu trekking ataupun pergi ke satu tempat untuk adventure gitu loh. Nah, kebetulan mereka ada ide, ya udah kita ke Bukit Lawang, katanya di daerah sana itu ada lokasi yang terpencil yang nggak diketahui oleh orang dan pemandangannya bagus banget katanya gitu. Dan itu kita bisa camping di sana 1 malam, baru kita trekking lagi ke dalam, katanya di situ ada tempat apa gitu, pokoknya yang kayak gitu deh. Nah, mereka setuju 5-6 orang. Nah, akhirnya H-7 tiba-tiba satu-satu cancel. Gara-gara ada masalah. Satu katanya bininya lagi hamil, terus nggak dikasih gitu. Terus satu lagi bilang, aku pekerjaanku tiba-tiba menumpuk gitu loh, nggak bisa berangkat dan aku nggak dikasih bosku katanya gitu. Nah, sisalah yang seharusnya 5-6 orang, sisa jadi bertiga. Oke. Tetap pergi. Karena mereka emang hobi banget. Jadi terus yang untungnya teman yang kan gini, biasa kalau satu kelompok itu kan pasti ada satu yang tukang mapper kan, yang memang udah tahu jalan banget, dia udah research, pokoknya kita ikutin dia aja lah pokoknya gitu kan. Nah, untungnya si ini bisa gitu loh, yang mapper ini bisa. Jadi yang lainnya itu ya agak tenang gitu. Pokoknya mereka cuma siapin persiapan untuk perlengkapan camping dan lain-lain gitu. Nah, akhirnya mereka sampailah ke daerah Bukit Lawang ini dan menuju ke forest dari Bukit Lawangnya gitu. Nah, trekking pertama-tama waktu mereka berangkatnya pagi, pokoknya sampai di Bukit Lawang itu udah hampir kayak jam-jam 3, jam 4 gitulah. Nah, akhirnya mereka udah langsung start tanpa ada ini ya, tanpa ada delay ataupun nginap dulu nggak gitu. Akhirnya mereka jalan. Bagus semuanya, pokoknya intinya perjalanan itu dijalani dengan sangat santai gitu dan tidak ada kendala sama sekali. Jadi bahkan mereka juga ketemu dengan banyak hal yang kayak mereka lihat, oh di sini ada spot bagus nih, di sini ada spot bagus gitu. Nah, jalan-jalan akhirnya nggak terasa 2 sampai kayak 3 jam itu kedengaran lagi kan? Ada ya? 2 sampai 3 jam berlalu. Oke. Nah, 2-3 jam berlalu itu udah kondisi di mana hampir maghrib gitulah. Yes. Dan maghrib itu mereka entah kenapa menelusuri hutan, dan hutan itu ternyata ada satu gedung tua. Oke. Dan gedung tua ini guys, itu kalian bisa bayangin, gedung tua ini dia itu bener-bener kayak seperti bentuk kayak batu bata semua, terus pintu nggak ada, jendela, pokoknya jadi sebenarnya ada jendela tapi rangkanya doang, pintu juga rangka, nggak ada apa-apa, jadi kelihatan kalau gedung ini terbengkalai gitu. Cuman kalau kalian jadi mereka itu masuk ke dalam gedung ini untuk telusuri, untuk lihat oh ada apa di dalam gitu. Masuklah, terus mereka melihat kok kayaknya banyak kayak bangku-bangku gitu,
dan bangku-bangku gitu. Itu terus kayak ada satu kayak altar gitu, di altar itu terus ada podium gitu. Jadi mereka ambil kesimpulan, oh ini jangan-jangan dulu gereja gitu. Karena cuman logikanya kenapa ada gereja ya Di tengah-tengah hutan. di tengah-tengah hutan. Terus jarak dari desa pokoknya tempat penduduk terdekat itu jaraknya itu bisa sampai setengah jam lebih. Naik Untuk mobil? penduduk enggak, jalan Jalan kaki. kaki setengah jam. Setengah jam lebih lah, hampir 1 jam gitu. Jadi cukup jauh lah untuk Oke. Oke, ini kedengaran banget. Ini Sangat kedengeran. sangat kedengaran. Besar sekali suaranya. Besar sekali. Jadi mereka itu lagi kayak naik turun tangga. Oke. Akhirnya mereka lihat, oh ini mungkin gedung terbengkalai, gak ada pemikiran negatif, gak ada pemikiran yang aneh-aneh. Mereka cuma bilang, ya udahlah kita lewat aja, soalnya udah mau malam, kita udah harus cari spot untuk ini, untuk camping. Nah, oke. Akhirnya ditelusurilah hutan yang ada di sana. Mereka gerak lagi. Kurang lebih 2-3 km dari tempat gereja tersebut. Padahal kemarin kamu nggak segini ya? Nggak segini. Nggak segini ya? Oke, ya udah. Oke. 2-3 km dari gedung tua ini. Akhirnya mereka set up camping. Awalnya nggak ada masalah. Mereka cuman kayak ya udah camping, dinner, terus bakar-bakar gitu-gitu, cerita-cerita mereka terus sampai nyanyi-nyanyi. Seru gitu dong, kan. waktu itu seru. Kan namanya camping kan 3 orang gitu. Terus mereka sharing lah kayak kan udah lama nggak ketemu, ada yang pisah ini kan pisah kota gitu-gitu. Akhirnya ngobrol-ngobrol gitu, kayak mana kamu gitu-gitu bla bla bla, cerita keluarga, cerita istri gitu-gitulah. Nah, akhirnya malam lah. Sampai besok mereka bilang spotnya ini sebenarnya mereka harus pagi-pagi. Jam-jam 5 gitu mereka harus menelusuri satu tempat supaya mereka bisa dapat spot yang bagus itu. Nah, akhirnya mereka bilang mereka decide jam 11 kayak gitu untuk tidur. Nah, tidurlah mereka. Oke. Kenapa? Suara apa lagi? Nggak, ayamnya terbang. Oke, tidur ya. Nah, tidur jam 11, mereka tidur kurang lebih kayaknya 2 jam gitu deh. Jam 1 jam bangun. 1. Tiba-tiba ada kedengaran suara. Dan suara itu ada kedengaran suara orang nyanyi-nyanyi. Iya, di jam 1 pagi. Dan nyanyinya bukan sinden ya. Nyanyinya itu benar-benar kayak seperti ada kayak satu perkumpulan dan perkumpulan itu lagi nyanyi-nyanyi gitu. Rame berarti dong. Ya, jadi exactly kamu kayak mendengarkan kayak satu kelompok orang yang menyanyikan sesuatu dan mereka nggak jelas ini nyanyiannya apa gitu loh. Oke. Terbangun dong satu orang. Terus mereka kayak yang satu ini anggap aja namanya si Bruno gitu loh. Si Bruno ini terbangun. Langsung kayak kok ada yang nyanyi ya? Dia bangunin temannya. Dua-duanya dibangunin. Woi gitu. Bangunlah mereka. Dan akhirnya mereka dengar. Cok, lu dengar dulu. Kau dengar dulu. Ini ada yang nyanyi katanya. Terus mereka benar-benar dengerin. Woi, iya woi, ada yang nyanyi woi gitu. Kok bisa ada yang nyanyi kayak gitu di tengah-tengah hutan gitu kan? Terus akhirnya mereka langsung ini. Yang satu loh si temannya Bruno ini. Jangan-jangan yang dari gedung itu. Tapi Mereka campingnya deket. kan 2-3 dekat km. gedung. Karena satu-satunya place yang terakhir yang mereka tahu itu yang ada tempat itu ya kemungkinannya cuman itu gitu loh. Berarti kayak denger dari kejauhan. Dari tapi kejauhan, rame yang nyanyi tapi gitu ya. rame. Karena sisanya udah hutan ya. Gitu. Terus datang si kawan ini. Sok-sok adventurous kan? Yuk kesana katanya. Yes. Itu gue gampang Yuk, maksudnya. kita coba cari source-nya yuk katanya gitu kan. Karena memang mereka tipikal pemberani sih. Jujur aja mereka bukan yang tipikal penakut. Jadi mereka kalau yang hal-hal kayak gitu itu ya untuk mencari tahu tuh mereka mau gitu loh. Dan akhirnya mereka bertiga decide yuk coba kita menuju ke arah sana yuk gitu. Nah, pada saat mau nyampe di gedung ini, mereka udah nampak kok kayak ada cahaya-cahaya gitu dan cahayanya itu kayak lilin gitu yang kecil-kecil gitu kan. Mereka nggak ada curiga itu aneh-aneh loh. Mereka nggak ada curiga aneh-aneh. Karena rame kan. Terus mereka ada lihat kok ada lampu-lampu sinar gitu kan. Kirain ada event atau memang ada acara gitu kan. Ada apakah ada perkumpulan atau apa gitu kan. Mereka kan Manusia penasaran. lah. Yes. Mereka penasaran loh, ini ada apa gitu. Dari jauh-jauh nampak gitu. Terus ya makin penasaran lah karena nampak ada lampu-lampu ya siapa tahu ada sesuatu yang terjadi, ada event atau apa gitu kan. Yang pasti bukan resepsi ya. Cuman pada saat itu mereka makin mendekati. Kok makin lama kok nggak ada orang gitu. Tapi kok lampu lilinnya ada? Ada lilin, ada cahaya gitu kan. Nah,
Terus mereka kayak berondok gitulah supaya nggak kelihatan kayak ketahuan kalau mereka itu lagi nguntitin gedung ini kan. Siapa tahu ada orang kan ketahuan kalau mereka bertiga itu nguntit. Nah akhirnya mereka berondok. Tiba-tiba nyanyian ini makin keras. Oke, tapi masih nggak jelas itu nyanyian apa? Bahasa apa atau apa itu nggak jelas? Anehnya bukan bahasa Indonesia. Loh, jadi Yes, bukan bahasa Merinding Indonesia. bulu kuduku. Jadi mereka nyanyi, tiba-tiba nggak berselang sampai 5 menit gitu nyanyinya tiba-tiba berhenti. Ada suara cowok yang teriak sampai sekerak-kerak, wah gitu-gitulah pokoknya. Dan kelihatan kalau ini dia berlagak seperti kayak pendeta gitu. Oke. Ngerti kan? Dia pokoknya dia ngomongnya teriak gitu. Terus mereka kayak, hah? Ini kok kayak ada orang? Ini pasti ada orang di dalam. Mungkin kita nggak nampak aja gitu kan? Akhirnya si kawan yang si Bruno yang sok-sok adventurous ini, yuk kita masuk ke dalam lah yuk. Katanya gitu. Kita tengok lo siapa tahu ada apa-apa gitu kan? Masuklah mereka ke dalam. Nggak ada apa-apa. Cahaya yang mereka lihat itu nggak ada. Berarti di dalam benar-benar gelap. Nggak ada apa-apa sama sekali. Terus langsung si Bruno ini langsung, ini udah nggak beres loh. Yang kita dengar itu apa gitu loh. Dan itu jelas-jelas ada orang yang tadi ada satu cowok yang teriak-teriak gitu loh. Nah ini kenapa nggak ada orang katanya gitu. Ya udahlah mending kita balik ke camping lah yuk katanya gitu kan, nggak usah inilah kan. Terus akhirnya mereka memutuskan untuk balik. Nah pada saat mereka keluar dari gedung itu ya kan, tiba-tiba ada kayak kamu ada merasakan kayak hentakan angin gitu kan. Yang kemarin aku gini, sup gitu ya. Dan hentakan anginnya itu kayak benar-benar bisa menjatuhkan orang. Dan hentakan push gitu kan, kayak temannya si Bruno ini yang satu lagi langsung hampir jatuh gitu. Wih, langsung panik lah mereka. Wih, ada yang ini, wih, langsung lari ke camping. Langsung cepet packing gitu kan. Dan itu kebetulan katanya kondisi udah hampir jam 2, jam 3 gitu lah. Itu sih rawan banget gak sih? Udah rawan banget kan, zona yang udah jam 3 itu zona yang paling berbahaya gitu. Akhirnya mereka cepet packing gitu kan, mau berangkat gitu. Ya udahlah, kita lebih bagus langsung ke spot yang mereka apa aja yang memang plan mereka gitu. Cepet camping. Tiba-tiba si salah satu si Bruno ini itu langsung nampak di jauh-jauh sana ada nampak cahaya-cahaya itu berjalan gitu. Dari mana? Mau saya? Daerah gedung itu. Oh. Dan menuju ke tempat mereka. Berarti kayak ngejar mereka gitu? Terus dia langsung gini, woi, katanya gitu kan. Itu cahayanya lagi di sana katanya gitu. Itu lagi dekat ke sini katanya gitu kan. Wah, langsung temennya bilang, wah ini udah nggak beres ini, cepat. Dan mereka itu akhirnya memutuskan kita nggak usah ke tempat spot lagi karena spotnya itu kalau mau ke spot itu mereka harus lewat gedung itu lagi balik gitu loh. Untuk menuju ke spot itu. Jadi akhirnya mereka memutuskan ya udah kalau nggak kita nggak usah pakai jalur itu, kita balik ke tempat itu aja, ada yang ada penduduk aja. Jadi kita ke tempat paling dekat lah supaya ada penduduknya gitu. Nah, akhirnya mereka packing, selesai. Akhirnya mereka packing selesai gitu kan. Mereka lihat loh, masih ada sinar nggak? Nggak ada lagi, woi. Terus ya udahlah nggak mau tahu lah, pokoknya kita langsung berangkat aja, nggak usah ini lagi gitu loh, jangan cari pasal lagi gitu. Akhirnya mereka jalan kan. Tiba-tiba suara nyanyian itu muncul pada saat mereka itu lari. Oh. shit. Seru banget. Kan? Creepy. Larinya makin kenceng. Akhirnya mereka bilang, wih, ini udah maksudnya nyanyiannya itu dan anehnya, tahu nggak sih? Kalian tahu kayak nyanyian yang kayak makin lama kalau kalian nonton film Makin lama makin gede suaranya. makin gede kayak orang kalau lagi film action itu yang ho gitu yang kayak gitu kan. Jadi kayak nyanyian paduan suara gitu loh, tahu kan? Kayak orkestra gitu ya. Padahal di situ gak ada siapa-siapa, gak ada apa-apa, kenapa di hutan itu ribut gitu loh. Nah, akhirnya mereka lari tiba-tiba salah satu kawannya itu kesandung, bung gitu kan. Udah lah, kayak film-film lah. Terus mereka dua langsung nengok ke belakang. Woi, cepat. Dia nggak bisa ini. Dia bilang dia nggak bisa berdiri. Ketarik dia nggak gitu bisa dong berdiri. berarti. Ketarik dong berarti. Terus, woi ngapain? Cepat woi katanya gitu kan. Terus akhirnya mereka ke tempat itu mau bantu dia. Dan pada saat mereka mau bantu, nampaklah satu sosok hitam. Oke. Terus besar. Dan dikeluarkanlah sebuah suara yang nggak tahu bahasa apa. Dan suara itu adalah suara pendeta yang mereka dengar tadi. Dan suara itu kayak suara marah, kayak mengusir mereka atau gimana, suruh mereka cepet cabut dari sini. Dan akhirnya mereka langsung kayak yang narik temennya itu, lari lagi mereka, dan akhirnya menuju ke tempat penduduk.
mereka lari, mereka nggak ngerasain kalau mereka itu lari sampai 2 jam loh Oh iya. di hutan itu. Padahal tadi aku bilang nggak sejauh itu penduduk itu Berarti sama dia yang kayak jadi ini dong, jadi muter-muter gitu dong. Yes, karena mereka mungkin lost Ditutupin. arah kali ya Yes, atau gimana, gitu kan. jadi nggak tahu lagi mau arah kemana. Akhirnya pagi mereka dengan kayak pokoknya yang panik gitu kan ke penduduk itu, terus penduduk itu ada yang nanya gitu, kalian dari mana? Itu dari hutan itu katanya gitu kan. Loh, kok kalian bukannya ini ya? Kok malam-malam ke sana katanya gitu kan. Terus akhirnya dikorek-korek lah sama penduduk itu. Katanya dulu di zaman-zaman dulu ada kayak sekte-sekte gitu dulu di daerah sana. Dan sektenya itu katanya memang pemuja-pemuja kayak setan yang pemuja apa gitu ya, memang bahasa mereka itu memang bukan bahasa manusia gitu, kayak memang mereka itu mantra-mantranya itu bukan bahasa. Jadi sendiri. sekte ini memang udah ada lama di sini katanya, dan dulu sempat dipergoki oleh penduduk lokal dan itu dibakar paksa sampai yang menjadi pengikutnya itu semua juga bukan dibakar sih, kayak dieksekusi gitu. Karena kan zaman dulu kan memang masih barbar kali gitu kan, jadi dieksekusi semuanya yang di sana gitu. Dan katanya setiap orang yang berusaha untuk kayak jadi gini, menghancurkan gedung itu nggak bisa sampai sekarang ini, kata penduduk yang ada di lokal sana. Dan itu sampai detik ini katanya gedung itu masih berdiri kokoh di sana, meskipun ada yang sudah berusaha menghancurkan pintunya, menghancurkan jendelanya, tapi ada aja masalah. Entah ada kontraktor yang tak apa gitu kan, kalau misalnya mau beli tanah di sana atau gimana itu mau mendirikan nggak bisa sama sekali. Pasti ada aja kejadian aneh. Dan itu katanya memang ada penduduk yang kalau misalnya pagi-pagi ke sana memang ada dengar suara-suara nyanyian-nyanyian kayak gitu, dan itu memang ya kelompok itu yang selalu nyanyiin itu gitu loh. Nah itu loh, kok bayanginnya sekte Serem ya? gitu. Itu ada muncul lagi di tengah-tengah hutan, coy. Creepy. Dan kutanya sama temanku, kau masih mau ke Bukit Lawang? Kalau Bukit Lawangnya nggak apa-apa, tapi kalau hutannya nggak mau lagi. Katanya, ngeri kali loh, katanya itu sumpah ngeri kali. Soalnya itu katanya. kayak feelingnya tuh bukan dikejar satu orang, tapi rame-rame gitu kan. Jadi kayak banyak orangnya. banyak masalahnya. Dan katanya cahaya ini sebenarnya bukan kayak cahaya lampu sih, lebih ke cahaya kayak kunang-kunang atau gimana, kalau kau dari jauh itu kayak nampak Kayak blur-blur sesuatu gitu yang lah. blur gitu. Oh, kayak bokeh. Kayak Bokeh. bokeh. Kayak bokeh-bokeh gitu. Jadi kau nengoknya kayak itu cahaya apa gitu ya, tapi masuk ke dalam nggak ada apa-apa gitu loh. Dan gitulah. Merinding. Ya langsung lari pasti. Cocok. Kau mau cinta alam nggak kayak gitu juga ya kan? Iya. Cinta alam juga bukan cinta hantunya gitu loh. Tapi itulah serem sih yang ini. Ini serem sih, aku akui. Punya Lex. Aduh, punya aku ya. Dia langsung gini. Aduh, kalau dibandingkan yang tadi kok pendek. Apalah cerita gue. Cerita panjang sekali semua. Sambil makan lah ya, kita santai-santai. Kau kalau kerja pernah ngalamin kayak gitu nggak sih? Kalau kerja, Lagi foto priwet, video priwet misalnya. Ya kan, biasa nggak kan pernah banyak. sih. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Ada juga di Bromo. Ada kayak pernah. Di Bromo. Oh, di Bromo. kayak Iya, banyak di ya. Bromo. Bromo seharusnya banyak sih mistis gitu. Tapi cuma kayak ada yang lewat, ada suara dikit-dikit gitu. Terus Tapi selama kamu melihat langsung pengalaman nggak pernah. jadi fotografer, videografer, pernah ketangkap lensa atau apa nggak sih yang sesuatu yang aneh yang tidak seharusnya ada di sana? Pernah sekali dong. Itu Pas di- foto kelas, foto rame-rame nih. Terus ada satu tangan yang bukan tangan mereka. Oi, Lagi melukin gitu. Lagi meluk orang paling ujung. oi. Terus mereka semua kayak, cepetan dilihat, cepetan dilihat. Dan itu siapa yang dirangkul? Cewek, aku ya? nggak kenal siapa. Itu Aku yang fotonya jawab, di mana? aku fotoin mereka. Itu Fotonya di Brastagi. Di hutan apa tuh? Yang biasa hutan. Ceweknya tahu nggak sih dia dirangkul gitu? Nggak Tahu dong. Tahu. Enggak, maksudnya Soalnya di kita saat lihatnya bareng. di saat aku itu aku udah edit fotonya semua, aku kirimin. Aku nggak lihat satu-satu. Jadi pas mereka lihat, ini ada tangan lebih, dikirim ke aku. berarti di saat foto itu dia juga nggak ngerasa dia dirangkul dong. Nggak ngerasa sama sekali. Cuma di kamera tertangkap dia mau foto Itu sekali juga. dong. Please, gitu. Oh my god. Oke. Ya, cerita. Lo pernah ke foto yang kayak gitu? Tapi aku ada cerita yang kemarin, yang episode kemarin itu ada yang foto kayak gitu di salah satu restoran di Gria itu loh. Nanti kalian nonton. Oke, ntar kita nonton. Ada. Itu di IO juga sih yang ini. Cuma dia nggak mau kasih aku ini bukti fotonya. Dia cuma kasih lihat tapi nggak mau ini. Katanya nanti dimarahin mamanya. Aku kayaknya ada deh. Bukti foto. Oh, ya. Kau tahu apa yang ku ceritain? Siapa yang ku ceritain? Kau tahu? Siapa? Yang Siapa? inisial H.
Oh. Tahu? Nah itu. Tapi kok nggak tahu. Katanya itunya adik perempuannya yang kena. Tapi ya udahlah. Gosip pula ya kalian ya. Iya. Kok jadi gosip ya? kita ya? Gibah. Gibah nih, Ya, ya, acara ya, gibah. ya, ya, Oke. ya. Aku ini kan pengalaman pribadi kan. Jadi sekilas-sekilas aja ya. Jadi pas SD, ini lanjutan dari cerita yang tadi. SD aku tinggal di Medan sampai kelas 4 SD. Kelas 5, kelas 6 SD aku pindah ke Jakarta. Dan aku sekolah di satu sekolah yang namanya SD. Oke. Oke. Dan sekolah itu katanya cukup menyeramkan. Cukup banyak Nanti penunggunya gitu. nanti di blip ya, weh. Lokasi-lokasi itu. Oh iya ya. Terus. Maafkan saya. Terus. Nah, terus ada suatu kejadian dulu kan pas zaman-zaman saya SD tuh orang cowok-cowok lagi suka main basket. Seperti yang kalian tahu kalau main basket tuh kan cowok-cowok sampai sore, sampai maghrib gitu kan. Nah, pernah suatu hari pas maghrib, lapangan basket kan di lantai 1. Ya. Kelas saya di lantai 6, lantai paling atas. Oke. Terus kelasnya kayak lorong, kelas saya paling ujung 6G. Oke. B, C, D, F, G, H, I, J, K. Sampai G lah pokoknya kan. Alfabet gak lolos dia. Nah, pas jam 6, pas-pasan maghrib, saya baru ingat dompet saya ketinggalan Di kelas. di kelas. Ya udah, itu udah bertiga sama teman saya di bawah. Saya ajakin, temenin yuk ke atas. Serem, aku bilang kayak gitu. Mereka bilang, nggak mau lu sendiri katanya. Is, Ya udah, memberanikan diri ke atas. Awalnya tuh masih kayak nggak ada apa-apa kan. Nah, pas jalan ke lorong, udah mau nyampe kelas nih, 6G. Oke. Ya kan, kelas sebelum aku, pas aku mau masuk kelas kayak gini, ya kan, di ujung mata aku lihat ada cewek rambut panjang, baju putih, masuk ke kelas. Kayak ker gitu ya, bentar. Ya, jadi aku mau masuk kelas nih, aku lihat dari sini, Srek, masuk kayak gitu. Terus itu jelas banget aku lihatnya. Jadi lu tau lah, anak SD umur 11, Ya. bulu kuduknya bukan merinding lagi, udah copot. Iya benar. Kalau seandainya bulu udah kelam mau pipis di celana. pada saat itu kalau bulu kemaluan udah ada itu pun copot. Nggak ada HP, nggak bisa telepon siapa-siapa ya kan. Jadi aku teriak sama satpam, tolong. Nggak ada yang nyaut. Aku setengah jam di Kok sana. nggak serem ya? Lucu jadinya. Terus Kalian menertawakan penderitaan saya. terus. Habis itu ya udah kayak aku kan udah ambil dompet kan. Tapi kan aku teriak-teriak minta tolong. Kenapa nggak langsung lari ke bawah? Nah, aku pengen lari tapi aku takut kalau lewat kelasnya tuh kayak ntar ditangkep langsung. Oh iya karena kan anak Ya, kecil ya, juga ya. sih. Oke. Karena waktu itu sangat jelas gitu kan. Nah, Kamu habis lihat itu, mukanya jelas ya? Aku lihat mukanya juga, kayak muka, badan, sama rambut. Mukanya panjang gimana? Gitu. Hah? Mukanya gimana? Serem atau Cewek. apa gitu? Enggak, biasa cewek putih mukanya, rambutnya panjang, Ekspresinya? panjang Senyum? sampai Flat? kena lantai. Wow. Enggak, pokoknya dia jalan masuk srek gitu. 1 detik aku lihat srek. Oke. Masuk ke kelas. Kelas sebelum aku gitu. Jadi jalannya antara aku lompat jendela atau jalan ke lorong ini lagi gitu. Mau lewati dia lagi gitu ya. Terus Habis itu terakhir aku udah teriak-teriak setengah jam, suara hampir habis. Udah mau gelap juga, ya udahlah aku memberanikan diri untuk lari. oke. Iya kan? Menerobos lah pokoknya. Menerobos itu semua. Terus tutup mata lari. Sampai bawah aku cerita sama satpamnya sambil nangis kan. Bang, aku lihat setan tadi di atas katanya. Terus abangnya cerita, "Oh, di sini udah biasa, Dek. Bapak jam 5 pagi minggu lalu katanya mau mandi, buka pintu kamar mandi, ada genderuwo hitam. Katanya merah Gede liatin dong, Bapak." Tapi sekolah banyak sih memang. Sekolah. Nah, sekolah kenapa selalu banyak ya? Mungkin karena satu bangunan yang cukup tua. Terus sekolah kan aktivitasnya cuma pagi sampai sore. Iya. Jadi Kalau malamnya malam nggak ada itu kan orang. justru kan dia kayak Keluar lapang kan? sekali kan, dan memang itu kayak udah sarang mereka lah. Kalau malam nggak ada orang kan mereka udah pasti ke sana gitu loh. Cuma serem sekali. Ya pastilah. Merinding saya. Itu serem sih itu.
Hargailah serem. Iya serem sih. Hargai, serem. Keren, serem banget loh, aku takut loh. Wah, oke. Kurang aja. Maaf ya guys. Tau gak, si Adong ini dari awal dia udah yakin banget, gila lu cerita gue pasti cewek-cewek aja bakalan nangis kalau denger cerita gue. Nggak serem ya rupanya. Serem. Serem. Ya, great punya Maafkan lu. saya. Punya lu. Minum dulu ya. Kok nggak makan lagi dong? Udah kenyang? Nggak ada makan dari tadi. Aku dari tadi kalian bercerita, aku memikirkan aku mau cerita apa ya? Seram. Nggak boleh kalah seram ini. Oke. Jadi ini ceritanya dialami oleh tantenya Ingrid. Oke. Oke. Berarti episode kali ini family. Family. Kemarin kan Taiwan ini family. Nah, jadi tantenya Ingrid dia kan tinggalnya di Jakarta. Jalan-jalanlah dia sama temennya ke daerah Sukabumi. Oke. Nah, sebenarnya mereka stop di sana pun itu cuma pemberhentian doang. Mereka mau Transit lah ya. mau ke lokasi lain gitu loh, kayak naik mobil atau gimana gitu. Nah, nggak tahu kenapa hotel yang lain kan full semua. Pergilah, mereka dapatlah satu hotel ini yang sebenarnya apa ya, yang lumayan berbintang. Terus gede banget, benar-benar gede. Itu tuh kayak yang ada sejarah-sejarahnya gitu loh, yang lebih legendaris gitu lah. Oke. Nah, tapi biasa hotel-hotel seperti itu kan tetap dijaga infrastrukturnya, legendnya, jadi kayak nggak dibangun ulang. Untuk menjaga ininya ya. Nah, maksudnya kayak tetap ada historinya gitu. Ya udah, check in lah mereka. Oh enggak, Dia jadi sulap tadi. Enggak lanjut. aku ke distract. Sorry. Jadi masuk, jadi ini kayak hotelnya tuh kayak masuk gerbang bener-bener yang gede, terus banyak pohon beringin yang gede, bener-bener kayak tamannya tuh yang gede gitu loh. Iya, bisa aku bayangin sih itu. Oke, udah tamannya gede, baru ada pintu masuk ke lobby gitu loh. Jadi dari depan temennya check in, tante Ingrid di depan pintu. Dia udah ngeliat ke arah pohon, ada kakek-kakek tua duduk bersila, kayak bersemedi gitu loh posisinya, dan megang tongkat. Kakek ini Tongkat manusia atau bukannya yang kamu ceritain ini sekarang? Seharusnya bukan Oke. Tongkat Nah. untuk jalan atau tongkat kayak pendeta? tongkat. Gini ya? Yang Gede pokoknya gitu yang ya? gede gitu pegang. Maksudnya sambil duduk tapi ada tongkatnya Oh. kayak gini, pegang bersila kan. Nah, tapi dia bilang waktu itu belum serem. Karena kakeknya mukanya itu tidak terlihat menyeramkan. Dan dia cuma mikirnya kayak, oh ya udahlah, anggap aja ini penjaga pintu. Gitu loh, maksudnya yang jaga sini. Ya udah. Tapi mereka tahu itu hantu gitu. Tahu harusnya karena tantenya Ingrid juga lumayan sensitif. Oh iya. Dia sensitif. Nah, check-in lah. Dapat di lantai 3. Dapat di lantai 3. Ini kondisi hotel yang sangat tua sekali, nggak ada liftnya, jadi mereka harus naik tangga. Oke, sampai ke lantai 3, check-in. Ya udah mereka. Jadi di posisi mereka check-in itu jam maghrib sebenarnya. Oke. Udah check-in, mandi bersih-bersih, beres. Habis itu mereka mau dinner, turun lagi dong ke bawah. Nah, tapi di saat mereka check-in dan masuk lantai 3, sebenarnya dari lantai 1 sampai lantai 3 itu kosong. Tidak ada penghuninya sama sekali. Kok bisa gitu ya? Berarti Hotelnya penghuninya tuh cuma mereka gitu. bener-bener hotelnya itu kosong, cuma mereka doang. Jadi hotelnya 4 lantai. Padahal penuh loh di sana kan. Kamu bilang susah cari hotel kan? Nah, tapi yang hotel itu kosong. Aneh ya. Nah, terus? Nggak tahu, memang mungkin sudah terkenal gitu loh. Oke. Nah, habis itu turun mereka, dinner segala macam, baliklah ke hotel lagi. Nah, terus kayak mereka mikir, kayaknya belum terlalu malam gitu loh. Ya udah deh, kita duduk di lobby gitu loh. Maksudnya nyantai di lobby, nongki-nongki lah di lobby ya kan. Udah di lobby, datanglah si kayak satpam penjaga malamnya lah, tapi Security gitu ya? Nah, tapi kalau di daerah kan bukan yang pakai seragam gitu kan. Iya, Kalau kan iya. bapak-bapak Tukang ronda gitu. Iya, Ah, tipe-tipe iya, yang kayak gitu. Terus kayak maksudnya ya emang friendly sih, kayak aduh kan dingin, sana kan daerah-daerah gunung ya. Dingin. Mau minum ini enggak jahe atau apa? bandrek, Baik, Terus kayak dikasih gitu kan. Oh ya udah ngasih. Habis itu si temennya ngomong, tadi kan kita ada beli ubi cilembu tuh di kamar, lu ambil gih biar kita bisa makan bareng. Nah,
tantenya Ingrid udah kayak nggak mau gue tunggu di sini aja, lu aja yang naik gitu loh. Kayak Karena punya perasaan nggak enak. karena dia udah kayak emang udah nggak enak gitu loh. Terus ya udah temennya yang naik. Waktu turun mukanya udah beda kan. Mukanya udah bener beda tapi belum ngomong apa-apa. Mungkin kayak masih takut lah, nggak mau ngomong on the spot biasanya kayak gitu kan. Nah habis itu ya udah masih ngobrol-ngobrol sama si security-nya ini, kita bilangnya security aja ya. Ngobrol-ngobrol sama security-nya, habis itu ngomongin tentang sejarah history. Oh, dulu ini hotelnya tuh begini. Nah, si security-nya ngomong gini, "Ya udah yuk, Bapak ajak jalan-jalan keliling hotel. Mau dikasih tahu historinya." Oke. Jalan lah. Lompat begini. Bukan. Ini Bapak security, Bapak Bapak security. Ronda. Keluarlah mereka. Nah, sudah mulai tuh. Kan dingin ya, daerah gunung, mau hujan. Ois. Jadi kan sana banyak pohon tuh. Udah kedengaran suara grantik iya, tuh, iya. geruk Pokoknya itu kayak ranting-ranting pohonnya udah mulai berasa gerusuk lah. Terus kayak anginnya udah gitu kan. Dan dingin kan. Habis itu ya udah mereka jalan. Jadi mereka tuh kayak jalan ke satu building. Baru bapaknya tuh cerita, "Oh, di sini tuh begini, Dek, begini." Nah, udah jalan ke beberapa building, sampailah di satu building, bapaknya bilang, "Oh, yang ini nih kamarnya bisa muat banyak orang, kayak Family room gitu. kayak dia mode-mode apartemen gitu loh." Dia kayak banyak Studio gitu. studio, tapi di dalamnya banyak kamar gitu loh, ada iya, beberapa iya, kamar. iya. Nah, kalau kalian datangnya rame-rame, di kamar ini aja deh, kayak gitu-gitulah. Terus bapaknya cerita, "Nah, tapi dulu di dalam ada cerita. Datanglah segerombolan teman-teman, cewek cowok rame-rame. Ya udah, malam-malam ceweknya lagi mandi tuh di bathtub kamar mandi tua gitulah, tau kan yang ada gitu kan, kamar mandi tua lagi berendam air panas, tiba-tiba dipegang tangan, dengan tangan hitam, berbulu panjang hitam. Jerit dong ceweknya, Oke. jerit sejerit-jeritnya sampai pingsan. Udah gede berbulu lagi. Sampai pingsan. Habis itu teman-temannya yang lain juga kayak takut dong ya kan. Jadi malam mereka benar-benar cuma mau nunggu check out. Habis itu kayak udah nggak mau tidur. Nah tapi ada mungkin kayak malam pasti capek kan. Dan ketiduran. Yang tidur itu bangun ya udah di teras. Padahal awalnya di Tidurnya di kamar. Maksudnya mereka bareng di kamar. Udah ya kepindah ke teras. ampun. Ya udah kan, si bapaknya cerita kayak gitu. Nah tantenya ini udah kayak mikir, loh nih bapak kok begini ya? Maksudnya kita lagi ini masa dia ceritanya yang beginian gitu loh, kan mereka jadi takut kan. Cuma karena mereka udah mengokekan mau dengar history, jadi ya mereka sok-sok nggak takut aja gitu kan. Habis itu jalan ke daerah swimming pool. Oke. Bapaknya bilang, "Oh, kalau di sini biasanya malam-malam banyak yang lihat ada cewek gendong anak bayi." Ini kurang ajar banget dia bapaknya. Iya, ya. bapaknya kayak gitu. Dia bukan historinya, malah dikasih tahu ini ada hantunya, ada hantu ini. Iya. Kurang ajar. Masalahnya malamnya kita mau tidur di sana. Kurang ajar dia tuh. Habis itu kayak udah kan, oh kayak gitu ya udah. Mereka jalan-jalan lagi, udah mulai hujan, udah mulai gerimis. Larilah mereka, udah lari sampai ke lobi tempat mereka tinggal. Oke. Nah udah sampai di sana, bapaknya bilang lagi. Nah jadi kalau di sini ceritanya, jadi sebenarnya hotel itu sepi, tapi biasanya ada yang nginep di sana karena itu dekat sama satu gunung. Yang biasa orang suka bersemedi di sana buat kayak minta sesuatu gitu. Oke. Jadi kalau misalnya orang yang di sana ya mungkin mereka ngerasa spiritualnya udah deket, udah oke, nginep di hotel sana itu nggak masalah gitu loh. Oke, Jadi oke. kayak banyak yang nginep di sana kan. Nah dia bilang ada 3 pria lah ya kan, 3 pria mereka mau bersemedi, meminta sesuatu. Dan mereka check innya di sana, pergilah mereka ke gunung bersemedi. Jadi dari gunung itu ke pemukiman baru dapat ke hotel ya sebenarnya. Oke. Pergilah mereka ke gunung bersemedi, ya kan? Nggak tahu apa yang mereka minta. Intinya, biasa kalau kita lagi meditasi kan suka ada gangguan kan? Oke. Mereka diganggu sama 3 hal. Oke. Yang pertama itu diganggu sama apa ya? Kayaknya suara-suara gitu doang. Jadi mereka juga nggak terlalu gimana. Itu bukan lagu TikTok ya. Langsung goyang. Jelas lagi. Nah, yang kedua itu diganggu sama cewek cantik, nenek tua yang berubah jadi cewek cantik gitu. Nah, tapi mereka masih kayak enggak jangan goyah gitu loh, harus kayak tetap konsen karena mereka mau minta Iya. mereka mau cari sesuatu kan.
Nah yang ketiga, tiba-tiba kedengaran suara grrrr, kayak suara geledet gitu. Grrrr. Tiba-tiba ada bola yang besar banget gelundung sampai di depan mereka. Bolanya maksudnya bola api atau gimana? Nah, jadi mereka kayak udah ke distract kan, buka mata dong. Waktu mereka buka mata, bola itu ternyata kumpulan dari bola-bola mata orang yang sudah menjadi besar. Jadi kayak satu gede itu tapi semuanya itu kayak bola mata orang gitu. Ada urat-uratnya, darah-darah. Iya, terus mereka langsung kayak bodo amat, lari balik bertiga, balik hotel, langsung check out. Ceritalah sama si bapak itu. Nah, ya udah. Bapak ini kayak udahlah masuk SGS aja boleh, Pak. Iya, Pak, tolong. Pasti banyak pengalaman Bapak. Nah, Terus habis itu ya udah, mereka baliklah ke kamar. Tante Ingrid baliklah ke kamar kan. Balik ke kamar, tidur bareng sama temennya, maksudnya sama-sama cewek. Dia bilang kita tidur pun udah gak berani, harus pegangan tangan, ke toilet pun udah kayak temenin gitu lah. Besoknya waktu check out ternyata temennya baru bilang. Jadi, jadi waktu mereka baru check in kan mandi tuh. Tantenya Ingrid udah ngerasa mandi diliatin mulut, ada yang ngeliatin. Jadi dia udah nggak enak, makanya dia nggak mau ambil si ubi itu. Nah waktu check out temennya baru bilang, kan dari tangga, dia kayak lorong gitu kan, lurus. Nah, kamar mereka itu kayak hampir di ujung gitu lah. Hampir di ujung. Waktu mau ngambil si ubi, temen yang ngeliat ada cewek, baju putih, rambut panjang, di ujung itu. Jadi kan lorong gini, dia bener-bener di ujung banget, sambil gini. Sambil mantapin dia. Tapi kita harus jalan ke sana kan, untuk ke kamar. Dan dia pun dengan begonya ambil ubi juga gitu. Iya, ke sana juga. Udah jelas nampak itu dia pun masih mau. Kalau aku lepas sepatu, aku lempar dulu. Terus bayangin aja, kayak ceweknya di sana berdiri sambil senyum, terus dia sambil jalan mendekati, baru masuk ke kamar, ambil ubi, balik lagi ke bawah. Sanggup ya demi ubi ya. Makanya Pertanyaannya lari. Nah, maksudnya Pertanyaannya seenak itu kah ubi itu? manis kayaknya ya. Nggak, mungkin mereka kayak emang Terhipnotis juga kayaknya ya. dan mungkin emang sensitif, jadi kayak ngelihat kayak ngerasa kayak udahlah, Udah biasa yang penting gitu. nggak ganggu, mungkin kayak gitu. Yang penting nggak ganggu. Yang penting nggak ganggu. Nah waktu tidur sebenarnya si kakak baju putih ini juga bersama mereka di kamar. Astaga. Karena kamar lain semua kosong dong. Terus dia kayak merasa mungkin ada teman gitu kan. Slumber Jadi, party katanya gitu. bertiga mereka di kamar sampai pagi langsung check out, udah langsung tidak akan lagi ke hotel sini. Tapi ngomongin soal hotel ya, aku ada pertanyaan lah sama kamu. Sebenarnya aku pengen konfirmasi, aku akhirnya karena kamu cerita hotelnya aku jadi ingat. Tahu nggak guys kemarin yang barusan episode berapa ini yang Vini Yonata? Vini Yonata ya? Dua-dua ya? Sears. Iya, kenapa? Dia bilang kamu di India ada mengalami sesuatu ya? Iya, ini ke Tindih. Iya, dan kamu pada saat itu sempat kayak dia bilang kamu itu mukanya beda, terus kayak kayak kamu kayak menghempaskan sesuatu atau apa gitu, kayak ada sesuatu. Dia ada cerita. Dia ada cerita ke aku, cuman dia bilang coba kamu tanya si Ingrid. Sebenarnya ceritanya nggak gitu serem, makanya nggak ceritain di sini. Jadi intinya jadi gini, ini ada relate-nya dengan gini. Kalau kalian nonton SGS ya, kalian relate dari ceritanya si Nisa dan Koko Merah di hotel India mereka itu. Terus kalian relate sama ini. Vini dan relate ke Vini sama ini. Oh, jadi kita ada sambung-sambung ya. Nah, jadi gini. Jadi ceritain dulu kenapa ada hubungannya, karena kemarin Kita ke India bareng. Yes. Jadi kita ke India bareng, Nisa bawa kita, terus Ingrid satu kamar sama Vini berdua. Ya. Nah, jadi kita kan pindah-pindah kota tuh. Nah, di saat itu dari satu kota ini mau pindah ke kota yang lain, kalau nggak salah itu di Agra. Kita mau pindah ke Agra, itu perjalanannya 6 jam naik bus. Dan kayak udah kita sampai ke Agranya tuh udah bener-bener malam banget, jam 12, jam 1. Handphone juga udah nggak ada signal, maksudnya udah gak ada baterai. Handphone Ingrid udah bener-bener mati. Handphone Vini tinggal 1%. Nah, jadi check in dong. Terus Nisa udah bagi kartu kan, nih kamar kalian nih, bagi kartu kan. Terus kita yang cepet, yuk Vin, kita mau room tour, mau story room tour gitu kan. Tapi handphone Ingrid udah lowbat, handphone dia tinggal 1%. Jadi kayak kita bener-bener udah gak ingat buat kayak biasanya kita ketok dulu, ngebel dulu segala macam kan. Permisi lah ya. Permisi. Ini tuh kayak udah bener-bener lupa. Jadi kayak kita buka, sup, udah dapat, iya sekali lagi, sampai benar-benar handphonenya mati, ya udah kan. Habis itu ya mungkin karena biasanya kita nggak pernah ngerasain kayak hal-hal kayak gitu, mungkin di saat itu capek juga kan, kayak seharian perjalanan jalan gitu kan. Ya udahlah, bersih,
Dia bilang, udah deh, gue mau tidur. Dia bilang gitu ke Vini. Vini bilang, oh ya udah, oke, ntar gue matiin lampu ya, karena dia masih maskeran. Dia masih maskeran. Tetap ya, beauty regimen. Iya dong, dia maskeran. Jadi kayak udah ya, gue tidur ya. Jadi hadap sini dong. Dia tidur sebelah Ingrid kan. Pintu di sebelah sana. Tiba-tiba dia ngerasa kayak ini masih kayak di ambang-ambang antara mau tidur sama enggak gitu loh. Tiba-tiba dia ngerasa kayak ada yang ngetok pintu. Tok. Okay. Di luar tuh rame. Ini ngerasa rame banget di depan pintu. Oke. Terus ini kayak ngerasa, oh jalan. Namanya kita juga jalan-jalan bareng kan. Ada orang kuliner Medan, Nisa, Nom, Vini, dan masih banyak. Jadi kadang kan kayak, oh ke kamar dia, jadi masih jalan-jalan. Nah kamar kita tuh masih di tengah gitu lah. Terus kadang kan, oh ke kamar kita beli minjem gunting atau apa gitu. Nah Ingrid ingetnya ada siapa gitu mau minjem sesuatu sama kamar kita. Oke. Jadi kayak ada yang ngetok, Ingrid kayak, oh mau minjem barang lah. Ya udahlah, Mas Vini belum tidur kok, Vini aja lah yang buka gitu kan. Tapi kok tambah lama, maksudnya kok Vini nggak buka-buka, rame, tambah lama tambah rame di luar. Ini kayak ngerasa kayak rame banget. Terus kayak ya udah tiba-tiba ada yang, ini ngerasa mereka masuk tempat tidur kayak gini kan, masuk di bagian kaki gitu. Oke. Tapi ini kayak masih ini. Habis itu tiba-tiba ada yang ngerasa, loh, kok ini bukan salah satu dari kita? Oke. Siapa dia? Tapi kamu nggak lihat? Aku nggak lihat apa, maksudnya kayak nggak jelas. Pokoknya cuma ngebayangin kayak kelihatannya tuh kayak putih, tinggi, kayaknya cewek deh, pakai baju sari-sari mereka gitu loh. Tapi putih. Oke. Tapi nggak jelas lah. Intinya dia kayak udah mikir, wah nggak bener nih. Ini bukan mereka, ini bukan salah satu dari kita. Maksudnya ini juga udah pasti kayak, jadi ini kayak, oh gue harus bangun kayak gitu. Terus kayak, dia mikir kan, dulu tuh pernah ada yang bilang kalau ketindih kita harus gerak. Kayak harus pindah posisi gitu kan. Tapi kayak dia ngerasa mau pindah itu nggak bisa. Memang kalau udah ditindih seharusnya Nggak bisa gerak. sih. Jadi kayak ya udahlah. Ini kayak udah baca doa aja kan dalam hati. Kok nggak bisa. Terus tambah lama dia kayak dari bagian kaki, tambah deket. Oke. Ke sebelah gitu. Ke sebelah, ini kan tidurnya gini. Terus dia ngerasa dia pas di depan Ingrid gini. Oke. Kan lampu masih buka tuh, masih terang kan. Kalau misalnya ada di depan kita, jadi gelap dong sini. Iya, kayak tahu ada kan, maksudnya bayangan, walaupun shadow-nya. matanya Kayak ketutup gitu. iya Cahayanya kayak gitu, ketutup. bener-bener kayak yang gini. Terus ini kayak shit, gua harus bangun gimana nih ya kan. Terus gimana? Terus saya kayak bener-bener baca doa, tiba-tiba dia kayak gitu. Oh. Terus si Vini yang kayak, kenapa Si lu? Cumi. Iya, si Iya. Vini nampak dia kayak gitu. Dia bilang, Iya. kenapa lu nggak bisa tidur ya, mau tutup lampu? Itu jantung Ingrid udah kayak terus Iya. yang dia yang Tapi kayak lu lihat orangnya enggak kan? enggak Tapi lu di saat itu belum cerita ke dia kan? terus ini yang kayak nggak apa-apa lah, nggak usah. Bisa dia kayak ya udah tidur lagi ya, balik terus kayak shit nggak bisa tidur. Ini kayak udah sampai besok paginya ini baru cerita. Iya, karena dia takut maksudnya nggak mau takutin Vini juga nakutin si kan. Vini nanti. Sampai besoknya, iya lu tau nggak gue semalam kenapa kayak gini. Terus si Vini tau nggak dia bilang apa? Gue nggak tahu sih imajinasi gue atau apa, tapi semalam waktu sebelum lu kayak gitu di otak gue tuh juga banyak otak dia tuh kayak lagi mikir, banyak ibu-ibu pakai sari lagi nari-nari tapi Oh di my api God. unggun gitu. Di Somehow api kayak unggun. Ya maksudnya kayak bareng lah, tapi maksudnya bukan di posisi itu, cuma kayak Sekilas gitu ya, dia kayak mikir gitu loh, dia bilang aku nggak tahu itu imajinasi aku atau apa gitu loh, Oh. tapi somehow kayak gitu ada ibu, maksudnya mereka pakai sari. tapi dia serem loh. Iya, karena mereka masih kental banget kan Iya, culture dan serem loh. mistisnya semua. Serem loh India itu. Justru makanya karena si Vini bilang, "Kok kamu tanya si Ingrid gitu loh. Aku ada pengalaman sama dia kemarin gini." Oh iya gitu. Makanya waktu pas kau datang udahlah aku konfirmasi. Gitu. Tapi ada relasi dengan ini sih. Kemarin tadi kan kamu ada cerita bahwa tadi dia tidur di kamar tiba-tiba pindah ke teras kan. Hah. Ini exactly the same dengan ceritaku yang selanjutnya ini. Ini adalah salah satu wedding clientku. Aku nggak mau kasih tahu namanya, nanti mereka bilang jangan kasih tahu nama. Nah, ini kembali lagi sekali lagi dan berulang-ulang kali aku mengatakan kepada kalian, kalau kalian pindah rumah, kalau kalian renovasi rumah, kalian mau apa, tolonglah buat ritual, tolonglah Benar. minta permisi, tolonglah buat dulu entah apa-apa supaya rumah itu mengizinkan kalian tinggal di sana gitu. Didoakan. Yes, didoakan, di bless atau Kayak apa gitulah. Paling tidak
Untuk ya percaya nggak percaya itu urusan berikutnya ya, maksudnya. Iya, buat dulu lah. Buat dulu lah. Tidak ada gitu. salahnya. Nggak ada salahnya. Jangan boleh skeptik tapi jangan terlalu ini juga nggak mau tahu gitu loh. Nah ini salah satu yang aku rasa mungkin karena masih muda atau gimana mereka itu cuman taunya gini. Kan anak muda sekarang ya, aku nggak mau bilang semua sih, tapi rata-rata anak muda sekarang kan kalau misalnya kayak punya rumah atau apa, ya apalagi yang punya duit ya, itu kan dibeli mamanya, bapaknya yang urus lagi, terus juga kayak bangun rumah, bla bla bla, renovasi semua, apalagi yang berduit ya kan. Kalau kita ini yang rakyat jelata ya memang agak-agak susah, kita yang harus urus semua kan gitu. Benar. Sendiri. Cuman ini karena memang case-nya katanya orang tua yang urus semua, mulai dari urus kontraktornya lah, terus urus desainnya lah, bla. Mereka cuman kayak tengok istri, wah ini mak, wah itu mak, wah ini. Enak gitu. sekali. Ini nanti dikasih ini ya, desainnya begini, wah ini ya gitu. Jadi semuanya aku mau ini, aku mau itu. Jadi mau taunya tinggal terima bersih. Nah, memang mereka mengakui itu salah mereka juga gitu. Mereka nggak melihat benar-benar detailnya itu sampai segimana. Namanya orang tua ya selera orang tua juga lah. Maksudnya kadang-kadang kan mereka pasti cari yang sesuai dengan yang mereka mau gitu. Nah, mereka akhirnya menikah, tinggal dah di rumah tersebut. Mau kasih tahu kawasannya nggak ya? Nanti dimarahin nggak ya aku? Janganlah ya, nanti nggak enak. Pokoknya intinya rumah ini rumah yang gede, rumah orang kaya. Rumah horor. Nah, jadi 3 lantai, terus mereka menikah, resepsi selesai, bla. Aku MC-nya soalnya, jadi aku yang tahu memang. Cuman akhirnya mereka tinggal di sana, minggu-minggu pertama itu nggak ada masalah. Cuman mulai terjadi keanehan itu pada saat masuk ke minggu kedua dan minggu ketiga. Nah, pertama-tama karena suaminya itu mereka kan ibaratnya meskipun mereka udah menikah, tapi mereka tetap sibuk dengan kegiatan masing-masing. Jadi mereka tunda dulu honeymoon. Jadi mereka itu suaminya tetap kerja karena suaminya punya kayak usaha apa gitu yang berhubungan dengan orang luar. Kayak misalnya harus meeting dengan orang Tiongkok lah atau apa gitu-gitulah. Berarti sering keluar rumah dia. Yes. Nah, akhirnya suatu saat suaminya agak pulang malam karena kebetulan membawa tamu dari yang Tiongkok ini gitu loh. Minum-minum dikit lah, mabuk-mabuk gitu lah kan. Terus akhirnya pulang kurang lebih di jam 1 sampai jam 2. Sampailah mereka, jadi suaminya pulang, terus suaminya haus karena baru mabuk kan biasa kita agak haus ya gitu, agak kering gitu. Dehidrasi. Jadi dehidrasi. Pergilah ke tempat kulkas gitu. Nah, akhirnya ke tempat kulkas itu dia ambil minum, dia melihat ada satu sosok. Terus gak jelas sih karena kan malam, semua lampu udah dimatiin gitu kan. Terus dia melihat sosoknya kayak istri dia gitu loh. Jadi dia panggilnya Han, ya. Han, lu belum tidur ya? Katanya gitu kan. Diam aja. Dia cuma diam aja. Terus dia sambil gini aja. Tapi kan mabuk kan, namanya udah setengah-setengah mabuk gitu, tipsi-tipsi gitu. Dia cuma, "Woi, kok belum tidur sih? Kau udah malam kayak gini, udah aku bilang jangan tunggu-tunggu. Kalau mau tidur dulu gitu." Dia ngomong kayak gitu. Terus diam lagi. Akhirnya dia, aneh ini orang gitu kan. Terus dia taruh kulkas lagi, minumannya bla bla bla, masukin balik. Terus dia pegang lagi tangannya. Han, dia gini. Dia pegang. Han, udah yuk gitu. Tidur yuk, kata gitu kan. Terus dia pegang gini, dia diam aja. Istrinya diam aja. Oke. Terus dia pun heran gitu kan. Tapi ingat ya, suasana di sana itu benar-benar gelap, benar-benar gak ada cahaya. Berarti sebenarnya dia nggak kelihatan itu istrinya atau enggak, cuma dia kelihatan satu sosok. sosok. Ya, mikirnya di rumah itu cuma berdua gitu. Yes. Oke. Dan akhirnya setelah itu dia giniin lagi, dia tarik lagi. Kok gak ada Pak? Kok gak ada siapa-siapa gitu loh. Dia langsung gini. Ini aku mabuk ya, gitu kan? Dia pikir gitu aja kan? Ini aku mabuk ya. Sampailah ke kamar, dia nengok istrinya lagi tidur dengan pulas. Berarti yang tadi itu siapa? Cuma dia ambil positif aja, dia mikirnya Mabuk "Ya udahlah, lah." mabuk aku ini gitu kan. Ya udahlah, tidurlah dia gitu kan. Tidur, terus akhirnya dia bilang besok pagi dia cerita sama istrinya, "Kau semalam ada turun ke bawah?" "Ada." Istrinya bilang gitu, "Aku ada turun ke bawah," katanya. "Jam berapa kau turun?" "Jam 11." Oh. Aku pulangnya jam 1 jam 2 gitu. Maksudnya kamu jam 11 turun ya enggak lah gitu. Waktu aku pulang kamu ngapain? Udah tidur lah. Aku jam 11 kok turun ke bawah. Oh, dia nggak mau nakutin istrinya. Udahlah, dia anggap kayak semuanya halusinasi lah. Halu lah, Dia lagi mabuk gitu. lah, ya. Ya, siapa tahu dia nggak happy five kan. Oke, jadi siapa itu masuk ke malam-malam berikutnya, kerja pulang. Katanya dia itu
ini entah kenapa suaminya kena terus gitu loh, entah kenapa gitu. Tapi istrinya nggak? Istrinya ada kena juga tapi lebih kena suaminya. Jadi malam-malam berikutnya itu dia pulang kerja katanya dia capek banget entah kenapa gitu. Dan capek dia kurang lebih sore dan istrinya itu lagi pergi hangout sama teman-temannya. Jadi dia pulang dulu jam-jam kurang lebih jam-jam 5 jam 6 gitulah. Jam maghrib lah. Jam maghrib. Akhirnya nonton TV, terus dia lama-lama ketidur pulas gitu kan. Ketiduran gitu kan. Terus dia mimpi. Oke. Terus dia mimpi dia mimpi di sebuah tempat itu kosong, tempat itu nggak ada cahaya, nggak ada apa-apa, gelap semua. Tiba-tiba ada satu sosok penuh dengan lumuran darah dan teriak sampai sekejap gitu deh pokoknya. Teriaknya itu benar-benar kayak yang nadanya itu sampai yang tinggi banget gitu. Pokoknya bisa bikin telinga pecah gitu. Akhirnya dia kebangun dong. Nah pada saat kebangun dia lihat istrinya udah pulang. Oke. Nah istrinya udah pulang, ya udah bla bla bla. Dia pun nggak mau cerita lah masalah ini. Pokoknya dia nggak mau cerita apapun kepada istrinya. Takut istrinya takut. Takut istrinya takut. Mikir Akhirnya macam-macam. mereka dinner bla 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 gitu kan, selesai lah. Malam itu istrinya ternyata kebawa mimpi juga. Jadi gini, istrinya ingat banget. Setiap kali mau malam dia selalu suruh suaminya itu tutup semua lampu. Semua pintu harus dikunci, jendela semua harus ditutup. Dan itu selalu di-recheck gitu loh oleh istrinya. Karena istrinya katanya dia punya pengalaman lah dulu, rumahnya pernah dirampok gitu-gitu. Kunci semua. Akhirnya malam itu istrinya tidur kebawa mimpi. Dan kebawa mimpi dia memimpikan satu sosok ini hitam. Dan hitamnya itu tahu nggak? Dia membuka satu persatu pintu yang ada di rumahnya. Terus sosok hitam ini membuka lampu satu-satu yang ada di rumah dia. Itu dia mimpi loh. Ngeri sekali. Dan dia itu mimpi loh. Oke. After that terbangunlah dia di jam 4. Setelah mimpi itu selesai. Dan tahukah kamu? Apa? Seisi rumah itu terang benderang. Pintunya kebuka nggak? Pintunya kebuka, termasuk pintu depan rumah. Dia bangunin suaminya, dia teriak, dia bilang sama suaminya, ini ada apa? Ini aku tadi seingat aku ini aku cuma mimpi gitu loh, kenapa ini bisa kebuka semua gitu kan? Terus akhirnya suaminya bilang, lu yakin nggak? Ya tadi kan lu yang kunci pintu semua gitu loh. Oh iya ya. Dia langsung bingung. Apa dia sampai sempat gini sok-sok positif lah. Apa was sleepwalking ya? Iya. Dia bilang gitu. Jadi suaminya bilang, apa aku sleepwalking ya gitu ya? Aku buka ini kadang-kadang kan orang manusia kan bisa sleepwalking. Tapi ya. masa istrinya mimpiin yang sama? Kan nggak mungkin. Terus suaminya bilang, kalau bohong enggak lah, mungkin aku sleepwalking. Jadi kayak ambil positif lagi, inilah manusia ini ya. Udah kasih tanda, masih tetap bandel gitu. Benar sekali. Akhirnya mereka kunci lagi pintunya, balik tidur gitu. Nah balik tidur, besok-besoknya lagi ini nggak ada kejadian selama seminggu full. Nggak ada apa-apa, mereka masih nyaman gitu loh. Nah akhirnya tiba-tiba suatu saat suaminya pulang, istrinya lagi di rumah, suaminya nonton TV, tiba-tiba istrinya teriak di atas. Teriaknya kenceng kali. Baru si suami ini naik ke atas tanya, "Cumisu, ada apa gitu." Bla 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 bla. Aku baru lihat ada satu sosok berlumuran darah keluar dari kamar mandi kita. Sama kayak mimpi Yang suaminya? Iya. Oke. Suaminya langsung, "Hah? Kenapa? Kau ada rasain apa?" Nggak. Suara apa? Tak gitu. Oh, biasa. Maaf ya Mbak. Oke, jadi pada saat itu suaminya baru cerita lah ke istrinya. Aku ada mimpi sih. Dia nanya, ini sosoknya begini ya? Lumuran darah? Iya. Terus dia ada keluarin suara? Enggak, dia nggak keluarin suara sih katanya gitu. Waduh, kok sama ya katanya gitu kan. Terus mimpi kamu yang buka-buka itu juga kayaknya aneh gitu. Aku nggak mungkin sleepwalk. Oke. Sebenarnya tadi sempat berhenti sih guys karena papaku sembayang di sebelah. Jadi biasanya kalau sembayang itu mereka nggak beraktivitas. Tapi berarti ini udah selesai dia mulai beraktivitas kembali. Ya, gitu biasalah. Nah, akhirnya suaminya bilang kalau nggak gini besok kita cari orang pintar atau apa gitu kita tanya gitu loh. Ya udah malam ini kita tidur dulu lah katanya gitu kan. Ya udah tidurlah malamnya. Nah, malamnya tidur. Jeng-jeng besok paginya suaminya kebangun di sofa, istrinya
kebangun di kayak jacuzzi gitu, bathtub jacuzzi gitu. Dan tidak ada satupun yang kebangun di Tempat tidur. Mereka nggak mabuk kan? Mereka nggak mabuk dan mereka Sadar, kan? dan waktu ceweknya bangun teriak, suaminya terkejut, langsung naik ke atas buru-buru. Suaminya pun bingung. Akhirnya dia tanya sama istrinya, kok tadi ada mimpi nggak? Iya, aku ada mimpi, katanya gitu. Dan tahu nggak mereka dimimpiin apa? Apa? Mereka dimimpiin sama sosok yang si berlumuran darah itu, dan mereka diseret dari kamar mereka, tempat tidur mereka, dan seretnya itu ini seret kaki gedebak gitu sampai suaminya itu sampai bangun itu dia kayak ngerasa ini sakit banget gitu. Karena dia di mimpi itu dia kayak gedebak gitu. Berarti itu bukan mimpi kan? Itu asli, itu nyata tapi dong. gak ada luka loh. Oh, nggak ada luka. Gak ada luka, gak ada darah, gak ada apa-apa gitu. Dia diginiin gitu kan. Terus dihempaskan di apa. Terus dia melihat sosoknya itu makin lama makin jelas. Dan tahukah kamu sosoknya ini dia berumuran darah tapi mulutnya nggak ada. Ramai sekali di atas ya? Ya, ramai sekali di atas. Ramai sekali di atas. Ramai sekali. Dan itu lumuran darahnya itu seperti ini gitu. Dan akhirnya istrinya juga bilang, iya aku juga mimpi gitu, tapi aku nggak maksudnya dia nggak diseret, tapi dia kayak diangkat gitu kan, terus diangkat terus dihempaskan gitu, dibanting gitu. Cuman dia nggak ada mikirin ke sofa kemana, nggak ada, dia cuma inget cuman diituin gitu loh. Akhirnya udahlah mereka dua langsung tanya orang pintar gitu kan. Ya. Jadi orang pintar itu bilang, sebenarnya katanya kalian itu gak ada buat ritual di rumah ini. Yang rumah ini itu penunggunya marah sama kalian gak ada permisi sama dia, katanya gitu. Terus kenapa berlumuran darah? Karena yang mati itu loncat katanya. Yang si hantu itu loncat dari atas ke bawah. Jadi kayak mukanya itu hancur berlumuran darah semua. Makanya dia itu gak suka kalau kalian itu gak permisi sama dia. Itu adalah daerah dia, teritori dia. Kenapa kalian langgar gitu loh. Siap itu langsung lo bye-bye, blessing. Akhirnya sampai katanya 3 kali lah mereka blessing gitu. 3 kali ritual lo baru bisa bener-bener bersih. Dan akhirnya gak ada mimpi aneh. Jadi masih tetap tinggal sana sampai sekarang? Sampai sekarang tapi masih. Karena udah habis berapa M untuk renovasi rumah itu katanya gitu. Sayang gitu. Bagus minta izin aja. Kok belum lagi yang semua kayak itu biasa kalau kita bilang yang menikah itu apa? Yang barusan yang kalau pai tua ya, barang-barang pai tua udah cantik-cantik interiornya masa di mahal-mahal semua. Biasanya kan kalau orang nikah itu setahun pertama itu pai tuanya nggak pernah digeser-geser. Itu nggak mungkin digeser-geser karena sayang. Mahal ya? Iya, apalagi yang kalau pakai jasa-jasa susun-susun itu kan, susun pai itu ya. Per petak ya itu kan? Bener. Jadi itu ya pokoknya intinya sampai sekarang mereka sih katanya udah punya anak sih. Klien ini udah punya anak. Katanya sejauh ini sampai detik ini belum pernah ada mimpi. Tapi itu loh katanya itu pelajaran banget loh katanya. Dan tahu dia cerita ini gara-gara waktu aku cerita di episode berapa yang kemarin aku bilang yang nggak ada ritual itu yang yang hamil itu sama Ingrid kan, yang hamil itu. Yang ini kan yang renov rumah nggak? Iya. Yang anak kecil kan? Yes, itu adalah feedback dari itu episode serem ini. banget. Itu creepy banget. Hantunya Soalnya kayak mau gini. buat Gitu. Iya. Dan itu juga gara-gara dia nggak mau ini. Kenapa pas pula ya hari ini juga kayak sequel ya? iya. Oh iya ya, aku baru sadar loh. Cerita kita semua nyambung hari ini. Nanti punya saya juga nyambung. Tenang saja. Serius loh, ini kayak sequel loh. Aku baru sadar itu ternyata ya cerita kemarin punya kamu juga kan? Iya. Maksudnya bintang tamunya kamu iya. kan? Wow, so coincidental. Wow. Apakah cerita di balik ini semua? Oke. Yaudah, Lex, cerita ketigamu, Lex. Aduh, cerita ketiga. Seru ya, weh. Aku cerita apa ya? Aku semua pengalaman pribadi kok. Pengalaman orang pun boleh sih, nggak apa-apa. Orang pun boleh. Cerita si nenek itu loh. Aku Nenek yakin mana? banyak yang nggak denger sih. Maksudnya itu di zaman aku nggak tahu zaman dia. Yang nenek itu ya. Nenek apa? Adalah cerita legendaris itu. Ada cerita legendaris dulu. Tapi itu nggak tahu mitos atau enggak sih. Itu katanya ceritanya bukan dari daerah sini sih. Setahu aku bukan itu daerah dari sini. daerah Jawa sih itu. Daerah Jawa kan. Ya udahlah ceritalah kok. Oke. Siapa tahu itu bisa seram. Tapi aku udah lupa kok cerita, tunggu ya. Saya ingat dulu. Mama ya. Itu kalau nggak salah ada hubungan sama cincin kan? Ada hubungan sama cincin. Ya, ada hubungan sama cincin. Itu legendaris sekali loh. Itu ceritanya waktu dari aku kecil sampai aku SMA pun masih ada yang cerita-ceritain itu. Ini mitos. Boleh tahu? Dia lebih ke cerita legenda sih. Cuman
urban legend lah, apakah kan? Apakah benar Hari atau ini enggak? Aku rame ya? nggak tahu. Apakah itu benar atau enggak? Aku nggak tahu. Cuman yang aku tahu memang ada hubungan sama cincin nenek. Ya, cincin nenek sama anaknya. Iya. Oke. Cucunya atau anaknya? Anaknya. Anaknya ya. Anaknya itu. Ya udah cerita Oke, lah. cerita. Oke, saya ceritakan ya. Jadi di suatu saat ada seorang pemuda dan ibunya tinggal bareng. Oke. Nah, mereka tinggal di suatu pedesaan. Oke. Dan mereka sangat-sangat miskin waktu itu. Oke. Suami dari si ibu Gedebak-gedebuknya ngeri ya. sudah meninggal. Iya, Nggak kerasa. rasa. Kerasa dari tadi. Deng. Suaranya jelas dan ada yang lari, ada yang ini. Oke, lanjut. Oke. Nah, suaminya sudah meninggal si ibu ini. Kan? Jadi mereka si anak tinggal sama ibunya. Nah, suatu hari si anak ini beranjak dewasa. Oke. Dan dia kayak pengen punya duit gitu kan. Jadi dia kerja terus nyari duit, tapi hidup mereka tetap susah gitu. Nah, si ibunya tiap hari melayani anaknya. Jadi dia pergi kerja, selalu dibuatin sarapan, selalu digosokin bajunya, dirapiin segala macam. Pokoknya ibunya baik banget lah dia. Oke. Nah, Oke, terus? Lanjut. aku jatuh. Nah, si anak ini suatu hari si ibu jatuh sakit. Habis itu Nggak apa. Nggak apa, lanjut. Kenapa? Apa? Kenapa? Kamu ada rasakan apa? Apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu rasakan? kok ada angin-angin? Oh, kalau angin mah nggak. Ya sih. Udah biasa itu. Angin apa yang kamu rasain? Hangat? Tiba-tiba ya hangat. Gini ya? Hangat kan? Dorongan ya? Sama yang kayak dia rasakan lah waktu Iya kan? pertama kali datang. Dorong gitu kan? Kok ada hangat-hangat ya? Lampu. Positive thinking. Oh, Lampu. Lampu guys. Iya. Oke. Nah, si anak ini kayak dia kayak bokam-buan anekon sama hidupnya gitu. Oke. Dia karena merasa kayak jadi orang susah terus. Dia jadi orang susah, terus tiap hari dia blame mamanya juga di rumah. Gitu. Nah, suatu saat si ibunya ini jatuh sakit. Jatuh sakit dan hampir meninggal. Ya kan? Nah, suatu hari ibunya ini beneran meninggal. Mereka kan miskin nih. Nah, jadi peninggalan mereka cuma sebuah cincin yang dipakai oleh ibunya. Oke. Ya kan? Pasti kamu belum pernah dengar ya? Belum. Oke, cerita. Nah, kalau misalnya orang dulu kan apa yang berada di tubuhnya harus dikubur dengan mereka. Yes. Oh. Nah, jadi ibunya ini dikubur dengan cincinnya, satu-satunya cincin nikah itu. Nah, Oh, cincin nikah. mm-mm. Oke. Nah, suatu hari setelah dikubur, anaknya ini pengen ngambil cincinnya. Jadi dikorek lah kuburannya. Yes. Memang iya. Niat sekali ya. Oke. Diambil. Karena gini, kamu ingat ini case-nya zaman dulu ya. Ya, Jadi ya, ya. cincin itu kalau dijual pasti Berharga banget, sekali. ya, ya. Sangat berharga sekali. Jadi udah dikorek kuburannya, diambil lah cincinnya. Tapi diambilnya dengan cara dia mau ngambil cincinnya tapi nggak bisa gitu. Jadi dipotong jari ibunya. Cerut. Ibu jari ibu. Ya. Oke. Jari manis Jari dari manis. ibunya. Jari manis dari ibunya dipotong. Oke. Kan diambil cincinnya terus dia jual kan. Nah, Aha. suatu hari dia kan udah dapat duit nih. Habis itu dia udah hidup sendiri segala macem. Nah, beberapa tahun kemudian mereka masih tinggal di pedesaan, ya kan. Suatu hari ini cowoknya tiba-tiba ada tugas ke desa lain gitu. Jadi dia menyusuri hutan-hutan lah. Di hutan-hutan tiba-tiba dia tersesat. Habis itu selama 2-3 hari dia tersesat. Nah, makanan sudah hampir habis, ya kan. Dia kan bawa bekal segala macam, udah hampir habis, udah mulai puasi lah lengkong gitu kan. Nah, tiba-tiba dia ketemu seorang nenek di hutan. Oke. Nenek yang tua renta gitu kan. Neneknya lihat dia kan kayak aduh nek kasihan lu bocia gitu kan. Belum Kasihan makan. banget gitu ya. Kasihan banget gitu kan. Ya udahlah, ikut ke rumah nenek yuk. Nenek ada makanan di rumah katanya. Apakah nenek ini? Ya sudah. Ini neneknya nenek manusia atau bukan? Kamu dengar dulu. Manusia kok, asli manusia, manusia. oke. Neneknya baik banget gitu. Oke. Oke.
Nah, neneknya sampai rumah dibuatin teh manis, ya kan. Bajunya dicuciin, ya kan, dirapiin lagi. Terus dibuatin makanan ke sini. Ini nak, silakan makan, silakan diminum. Ini nak baju kamu, ya kan. Adek kok lewat sini. Adek mau ngapain, mau kemana, ditanyain gitulah, ya kan. Ngobrol-ngobrol lah, baik ibunya. Neneknya baik banget gitu kan. Nah, si cowoknya ini terakhir lah, ibu kenapa tinggal di sini? Di sini di hutan kan nggak ada orang. Ibu kalau mau ke kota itu gimana? Iya deh, ibu udah terbiasa tinggal sendiri, kayak gitu, ya kan? Nah habis itu ya ibunya kayak pengen nggak pengen lanjutin pembicaraan gitu. Jadi ibunya ngambil tehnya lagi. Sini ya ibu cuci. Terus anaknya lihat jarinya. Ih, jari ibu jari manisnya kok hilang? Dia tanya ibunya, ibu itu jari manis ibu kok hilang? Siapa yang buat kayak gitu? Ibunya ya kayak diem gitu kan. Habis itu dia tanya lagi, ibu ini siapa yang buat jari ibu kok bisa hilang jari manisnya? Ibunya bilang, ini yang buat sih. Dia pakai jump scare. Sumpah, jantung Berhasil akhirnya. Ada satu yang seram. Tapi kalau yang versiku beda loh. Iya, aku udah lupa kok. Jadi aku kayak, Kalau versiku itu, kalau nggak salah versiku itu yang punyaku itu kan itu hujan terus ada satu nenek-nenek mengunjungi rumah dia gitu. Itu cerita legendaris banget. Itu dari waktu aku kecil tuh sampai yang masih lu loh gitu ya, yang kayak gitu yang itu yang kayak terngiang-ngiang gitu. Karena katanya memang cerita itu kayak mitos di beberapa daerah juga ada. Tapi tahu nggak plot twistnya? Kenapa dia di hutan? Kenapa? Rupanya penyembah sekte itu yang tadi yang ku bilang. balik lagi ke sana ya. Aduh, tapi kena kan? Yang penting kena. Kena. Bagi yang pernah dengar cerita ini boleh komen di bawah ya. Soalnya setahu aku dimenarkan ceritanya. ya legendaris banget ini cerita. Aku tahu pasti banyak yang juga pernah dengar cerita ini. Oke, cerita terakhirmu. Apa? Cerita terakhirku ya. Kejadiannya di salah satu kos-kosan di Jakarta. Daerahnya daerah Grogol. Ya kan? Nah, kos-kosannya ini modelnya itu kayak rumah tua yang villa gitu. Terus banyak kamar lah di dalam kan. Banyak kamar. Nah, jadi temen Ingrid ini ngekos di sana. Nah, tapi sebenarnya emang udah dengar dari anak-anak lama lah, di sana itu banyak yang ganggu, banyak begitu. Tapi kan nggak pernah merasakan sendiri ya. Jadi kayak bodo amat lah kayak gitu kan. Tinggal lah. Nah, ya biasalah anak kuliahan pasti tidurnya malam dong. Entah itu ngobrol sama temen kosan, atau belajar, nonton dulu, atau baru pulang. Nah, jadi ya dugem. Katanya biasanya dia dengar dari anak. Dugemnya di highlight. Dugem. bukan di tempat keren di highlight. Oke. Jadi emang dia dengar tuh kayak anak-anak lama bilang, oh biasa jam 1 jam 2 sering kedengaran suara orang mandi. Suara orang nangis. Tapi dia kan nggak pernah merasakan. Nah, jadi pada suatu hari biasalah ya kan, malam subuh dia baru mandi, udah mandi. Biasa kan cewek ada cuci daleman gitu kan. Cuci daleman, ke teras lah dia, selesai cuci ini, ke teras lah dia untuk malam. Iya. Namanya maksudnya anak-anak ke teras buat ngegantung handuk sama daleman dia itu, ya kan? Tiba-tiba jadi teras di depan, kamar mandi itu di belakang, gitu kan. Tiba-tiba dengar suara orang mandi. Sur. Gayung. Gayung gitu. Terus dilihat dong, loh, pintunya kebuka, nggak ada yang mandi dan kayak nggak ada teman kos dia yang kesana. Dia udah kayak mulai takut kan. Tapi kayak masih gantung lah. Tiba-tiba mulai kedengaran suara cewek nangis. 1, 2, 3 langsung lari dia balik kamar kan.
Udah, setelah itu tidak ada kejadian apa-apa. Bulan depannya, jadi dia kejadian ini selama 1 tahun, setiap bulannya di saat dia menstruasi. Saat dia datang bulan pasti diganggu. Oh, tapi emang katanya kan kalau Lebih- cewek datang bulan kan memang lebih ini kan, lebih lasampo ya kan. Sensitif ya. Lebih apa kayak- bau-baunya mungkin ya lebih, lebih mengundang. gitu loh. Nah, jadi setiap bulan-bulan pertama itu dia tidur ya ngeras biasalah ketidih gitu ya kan, mau gerak nggak bisa. Bulan kedua juga kayak gitu, sampai ada suatu hari dia kayak mau melawan tapi nggak bisa kan. Dia sampai gigit lidahnya sendiri. Ih, Supaya kayak maksudnya biar biar sadar ini, gitu loh, biar bangun gitu. Nah, Aduh. awal-awalnya tuh cuma kayak gitu. Terakhir-terakhirnya tambah intens. Sampai kayak tempat tidurnya tuh kayak digoncangin gitu loh. my God. Bener-bener kayak dia tuh kayak kayak bener-bener diganggu habis. banget ya kan. Habis itu ya udah, tapi masih maksudnya dia mikirnya waktu ini doang, waktu menstruasi doang, sisanya kan kayak udah enggak kan, jadi kayak dia masih bertahan lah di sana. Namanya juga anak kuliahan, udah bayar harus kos-kosan, hemat. maksudnya mau cari kos lagi kan kayak Ya. gimana gitu ya kan, ribet. Nah, pada suatu hari dia juga lagi menstruasi tuh, tidur. Jadi kamar kosnya di depan itu kayak ruang tamu gitu. Jadi ada TV. TV kalau hidup ada yang jalan kan kelihatan kan bayangannya. Iya dong. Ya kan? Nah, jadi dia tidur, kelihatan bayangan kayak ada cewek kayak pakai baju suster gitu sambil bawa anak. Hah. Hah? Sambil bawa anak. Oke. Terus dia jalan mendekat. Kelihatan kan kalau mendekat bayangannya tambah gede gitu kan. Ke depan pintu. Oke. Dekat. Tiba-tiba pintunya dikunci dari dalam kan, jadi gak kebuka. Oh, dia mencoba. Berarti pegangan pintunya Iya, dia pegang. berusaha buka. Gak bisa dibuka dong. Tiba-tiba banyak suara kayak tuk 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 tuk, sambar rame depan pintu. Oke. Sambar rame, terus pintu langsung gini. Oke. Langsung kayak shit, apaan tuh gitu kan. Terbangun lah dia ya. Ya maksudnya dia kayak itu kayak "Ah." setengah-setengah bangun, kayak dia udah kelihatan tapi dia juga nggak berani buka dong. Sampai terakhir udah agak reda, dia baru berani buka. Dia langsung lari, langsung keluar dari sana, baru dia tanya sama anak lama lah. Sebenarnya tempat ini itu apa? Dulu itu apa sebelum jadi kos-kosan? Ternyata itu adalah klinik persalinan. Oh, kayak Jadi, bidan gitu ya. Kayak bidan gitu. Jadi kayak ya mungkin banyak yang aborsi. Tapi kan maksudnya itu kayak ilegal gitu kan. Banyak yang aborsi. Mungkin juga ada ibunya waktu ngelahirin meninggal. Terus kan banyak darah segala macem. Nah. Gitu-gitu kan. Dan mungkin darah itu sama darah datang bulan cewek kan. Iya, sinkron dia langsung. Iya kan. Nah, terus ya jadinya setiap gitu keganggu gitu. Oke. Akhirnya dia pindah. Dan dia baru kambuhan pindah. Iya. Setelah karena itu kayak udah rame banget kan yang gangguin. Karena kayak bawa baby, terus ada anak-anak yang kecil gitu-gitu. Oke deh. Ya sudah. Cukup sekian lah ya cerita-cerita kita hari ini. Aduh. Cukup sekian. Lu. Di antara semua cerita dia yang paling seram yang itu. Ya udah, thank you so much ya buat Thank Felix, you. thank you buat Thank you. Ingrid. So Sudah happy. invite. Jangan kapok ya. Lain kali kalau datang kok Kasih lebih seram cerita. lagi ya. Lain kali saya penuh persiapan. Oke. Ya udah, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, and then also jangan lupa tekan lonceng yang ada di sebelah subscribe itu, oke? Akhir kata saya Freddy, thank you so much for watching and see you guys again on the next episode. Bye.